perlahan berhenti merajut Xiao. Beberapa detik kemudian, ekspresi niat membunuh yang dingin muncul di wajah Leng Qingqiu. Dia berbisik bunuh mereka semua. Bang! Kupu-kupu menghilang. Leng Qingqiu meletakkan syalnya, wajahnya tampak sangat gelisah. Apa yang terjadi? Pertama, itu adalah malam palsu. Kemudian ada banyak pejuang sihir yang tidak dapat dijelaskan muncul di SMA Jianghai. Apakah mereka masih mengklaim mengikuti Raja Malam? Atau apakah mereka bahkan telah memutuskan untuk mengambil tindakan besok pagi? Apa-apaan ini? Tapi sudahlah, sekarang aku tahu. Atau itu di sekolah Ling'er, jadi orang-orang ini harus mati. SMA Jianghai di depan ruang peralatan olahraga yang tidak ada yang mendekat. Bai Lian menyilangkan tangannya dan menatap Guyan dengan tatapan buruk di matanya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Jika tidak ada lagi, cepat pergi dari sini. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, tempat ini sangat berbahaya sekarang. Sungguh pria yang tidak tahu bagaimana cara hidup. Apakah kamu tahu bahwa situasi di sini sangat rumit? Ada 3 anggota organisasi Guangye. Murongqi merasakan situasi abnormal di SMA Jianghai setiap hari. Kemarin hanya ada Deng Feng dan anggota gerbang Xuanwu lainnya di kampus. Tersedia hari ini. Tiba-tiba entah dari mana lebih dari selusin prajurit dengan berbagai tingkat keterampilan muncul di kampus. Menurut informasi yang dikirim oleh kupu-kupu Clivia, kelompok orang ini telah menggantikan identitas orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kampus dan bersembunyi di sini. Bahkan makanan di kafetaria pun dirusak dan bahaya tersembunyi dalam makanan Nona Ling'er telah dibersihkan oleh mereka. Bai Lian tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh para prajurit iblis ini dan tentu saja bahkan jika dia tahu, dia tidak ingin peduli. Lagi pula, mereka hanya perlu memastikan keselamatan Nona Ling'er dan menyelesaikan tugas menghancurkan Xuan Wumen. Namun sekarang ada orang tak terduga di kampus. Guyan, pria penuh kebencian yang mencuri tuannya, jelas hanya pion dari kriket. Namun dia dapat menikmati kehormatan menjadi suami sekuler tuannya. Bahkan kematian pun tidak cukup untuk membayar bajingan ini. Faktanya, Guyan sudah mengetahui karakter buruk Bai Lian melalui plot aslinya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat setia kepada Leng Qingqiu. Oleh karena itu, bawahan yang loyal adalah bawahan yang baik. Guyan mengatakan bahwa sebagai suami Leng Qingqiu, dia secara alami harus berbicara dengan ramah. Kenapa kamu begitu marah, Nona Bai? Kamu mencoba merayuku saat pertama kali kita bertemu. Tapi aku sudah punya istri dan kamu orang yang baik, jadi aku minta maaf. Mata Bai Lian berkedut, apakah orang ini dengan sengaja mengejeknya? Dia bahkan mengatakan hal-hal di depannya yang membuatnya sangat iri dan cemburu. Sungguh pria yang penuh kebencian, tapi itu tidak masalah. Bai Lian menarik napas dalam-dalam dan menatap Guyan dengan gigi terkatup. Setiap kali aku memikirkan ekspresi hancur di wajah pria sombong di depanku ini ketika dia mengetahui bahwa dia hanyalah seorang pion. Bai Lian tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, aku sudah memperingatkanmu, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu sebelumnya jika terjadi sesuatu nanti. Guyan sudah memiliki tebakan kasar di benaknya ketika dia mendengar ini. Faktanya, ketika dia memasuki kampus, dia merasakan energi jahat yang penuh dengan kekerasan dan kerusuhan. Jadi, dia langsung tahu bahwa orang-orang ini adalah organisasi iblis Black Flame dalam karya aslinya. Sepertinya meskipun hari mereka bertindak bukan besok, itu pasti akan sangat dekat. Makanan di kafetaria pasti sudah dirusak sejak lama. Spesies serangga psikedelik ajaib yang dibudidayakan oleh organisasi api hitam ditempatkan di dalam. Serangga jahat ini tidak mematikan. Ia hanya menyebabkan orang yang mengonsumsinya mengalami halusinasi dan jatuh ke dalam mimpi terindah dalam hidup mereka. Dalam novel aslinya, organisasi api hitam ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengorbankan semua guru dan siswa dari seluruh universitas kepada Raja Malam. Lagi pula semua orang tahu bahwa hal favorit Raja Malam adalah jiwa makhluk hidup. Memikirkan hal ini, Guyan menatap Bai Lian yang datang untuk mengingatkannya dan tersenyum. Oke, terima kasih Nona Bai. Sepertinya Qingqiu sudah memberitahu bawahannya tentang urusannya sendiri. Kalau tidak, dengan kepribadian Bai Lian, tidak mungkin dia datang dan mengingatkannya. Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia masih sangat patuh. Tapi aku tidak tahu apakah Qingqiu akan mengambil beberapa tindakan yang menyimpang dari aslinya setelah mengetahui musuh yang tersembunyi di universitas ini. Kamu akan tahu setelah memverifikasinya nanti. Guyan sedikit merasakan energi sejati mendekat. Dan sudut mulutnya sedikit melengkung, sedang Bai Lian sudah berhubungan dengan Deng Feng. Kemudian biarkan dia memanfaatkannya. Akan lebih baik jika Anda bisa memaksa keluar Xuanwu kilauan. Bai Lian juga merasakan bahwa napas Deng Feng secara bertahap mendekat. Tanda budak cinta baru saja ditanam, jadi situasinya belum terlalu stabil. Jika Anda melihat dari dekat, Anda benar-benar dapat melihat bahwa warna tanda tersebut tidak terlalu gelap. Jika sesuatu terjadi pada saat ini yang memengaruhi pikiran orang lain, mungkin semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Lebih jauh lagi, sejujurnya, Bai Lian sedikit terkejut bahwa orang yang ditakdirkan seperti itu dapat dengan mudah dicap dengan tanda budak olehnya. Gagasan ini sangat sederhana sehingga dia berpikir bahwa orang yang ditakdirkan untuk menjadi takdirnya seperti ini saja. Hei, aku memang dilahirkan dengan tubuh yang menawan. Bahkan jika seorang pria ditakdirkan untuk menjadi istrinya, dia akan diinjak-injak di bawah kakiku. Bai Lian mengangkat rambutnya dan mendengus. Oke, sekarang aku sudah memberitahumu, jangan kaget kenapa aku datang ke sini untuk mengatakan ini.
Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selesaikan urusanmu dan pergi secepat mungkin. Saya punya hal lain yang harus dilakukan di sini. Itu saja. Setelah mengatakan itu, dia memasang ekspresi lembut dan manis lagi dan melompat ke arah sudut. Setelah melihat Guyan tersenyum penuh arti dan mengikuti. Selain energi naga, latar yang paling penting dalam karya aslinya adalah latar manusia takdir. Dikatakan bahwa orang-orang dengan takdir semuanya dilahirkan dengan takdir dan memiliki aura ilahi yang telah diturunkan dari zaman kuno hingga saat ini. Xuan Wuqi milik Deng Feng adalah salah satu aura ilahi. Dan begitu energi ilahi memilih penerus, ia akan tetap berada di tubuh orang itu sampai orang itu meninggal. Dan ketika orang ini meninggal, roh akan menghilang dan beralih untuk mencari generasi penerus berikutnya. Dengan kata lain, Xuan Wuqi milik Deng Feng sebenarnya telah diturunkan melalui beberapa generasi ahli waris. Setiap generasi pewaris membawa takdirnya sendiri. Takdir Deng Feng adalah untuk melindungi Xiao Lin. Kemampuan cakar adalah untuk melahap lawan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ia dapat langsung melahap Deng Feng tetapi tidak dapat melahap Xuan Wuqi sama sekali karena Xuan Wuqi bersifat ilusi dan tidak pernah terlihat. Jika mereka menghadapi bahaya atau merasa bahwa generasi pewaris saat ini tidak layak untuk posisi tersebut, mereka akan meninggalkan orang ini dan mencari generasi pewaris berikutnya. Tetapi ada cara untuk memungkinkan cakar menyerap energi kura-kura hitam, yaitu memaksa Deng Feng untuk memanggil wujud asli Xuan Wu. Dengan cara ini Qi Xuan Wu akan terbuka dan pada saat ini ia menyerap dan melahap Deng Feng. Lalu Anda dapat menyerap energi Xuan Wu. Inilah yang dilakukan Leng Qingqiu dalam novel aslinya. Meskipun dia menggunakan teknik rahasianya sendiri. Dan hanya ada satu cara bagi Deng Feng untuk memanggil wujud asli Xuan Wu, yaitu membuat pihak lain merasa sangat terstimulasi dan sekaligus meledak dengan amarah yang setara. Hal ini juga dikenal sebagai ledakan. Bab 186 menyimpang dari plot aslinya, aku punya ide bagus. Sisi lain, Deng Feng berjalan menuju tempat yang telah disepakati untuk bertemu dengan Bai Lian dengan senyum konyol di wajahnya dan sekantong makanan ringan di tangannya. Hehe, Bai Lian benar-benar menjadi pacarku. Rasanya seperti mimpi. Aku ingin tahu apakah makanan ini sesuai dengan seleranya. Meskipun dia harus mengeluarkan biaya makan selama setengah bulan, selama Bai Lian menyukainya, dia akan merasa puas. Dan pada saat ini, Deng Feng juga berjalan ke tempat di mana dia dan Bai Lian telah sepakat untuk bertemu. Dia melihat Bai Lian berdiri di sana menunggu dari kejauhan dan tanpa sadar dia melambai dan berteriak baik. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, kemudian dia melihat pemandangan yang tidak pernah dia duga. Lihat saja. Pacar Lingnya, Guyan, benar-benar menghampiri Bai Lian dengan sangat akrab. Kemudian mulai mengobrol satu sama lain. Melihat Bai Lian lagi, ekspresi orang lain sepertinya menahan sesuatu. Dia terlihat sangat gugup dan tidak berdaya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kepala Deng Feng berdengung. Bai Lian dan Guyan tampak saling mengenal. NAP-asanya menjadi sedikit cepat dan tangannya menggenggam erat tas itu. Dia menatap lekat-lekat kedua orang yang sedang mengobrol. Tolak dia dengan cepat Bai Lian. Kamu adalah pacarku. Jangan bicara dengannya lagi. Deng Feng baru sekarang menyadari bahwa meskipun dia telah menjadi seorang pejuang, dia masih sangat sensitif dan rendah diri di dalam hatinya. Setiap kali dia memikirkan Bai Lian dan Guyan saling mengenal, dia akan merasa sangat hancur. Karena Guyan sangat luar biasa sampai aku sangat iri padanya. Adapun Guyan, dia sudah memperhatikan Deng Feng sejak lama dan kemudian dia dengan sengaja bertindak seperti dia sangat akrab dengan Bai Lian di depannya. Terima kasih Nona Bai, saya akan memberitahu istri saya tentang situasi Anda. Bai Lian awalnya hanya ingin Guyan pergi dengan cepat tetapi ketika dia mendengar ini dia menjadi bersemangat dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Oh Raliten, kamu katakan sesuatu yang baik padaku. Saat dia berbicara, sudut mulut Bai Lian sedikit terangkat. Aku tidak menyadari kamu tidak begitu menyebalkan. Guyan melirik Deng Feng yang tidak jauh dan tersenyum pada Bai Lian. Lagi pula, dia mengikuti istriku. Lalu, Guyan menyapa, itu saja, sampai jumpa lain waktu. Di sisi lain, Deng Feng melihat Bai Lian yang benar-benar tersenyum. Ekspresinya tetap membeku dan bahkan tanda di antara kedua alisnya berangsur-angsur memudar. Kenapa Bai Lian menunjukkan senyum seperti itu kepada pria itu? Kenapa, Guyan, kamu sudah memiliki Leng Lingnya, kenapa kamu masih bersaing denganku untuk Bai Lian? Hal semacam ini. Aku tidak akan pernah mengizinkan. Bai Lian juga merasa bahwa kekuatan yang mengendalikan Deng Feng melemah sehingga tanpa sempat menjelaskan, dia buru-buru mendesak Guyan. Baiklah pergi sekarang. Pacar saya akan datang. Ketika dia mengatakan ini, Deng Feng sudah berjalan mendekat. Ketika dia mendengar kata-kata ini hatinya menghangat. Ternyata Bai Lian menyukaiku. Sepertinya dia mengobrol dengan Guyan di sini karena dia dipaksa oleh Guyan. Memikirkan hal ini, warna tanda di antara alis Deng Feng berubah kembali. Kemudian dia berdiri di antara Bai Lian dan Guyan. Seolah melindungi Bai Lian, dia menatap Guyan dengan waspada dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan dengan pacarku? Bukankah seharusnya kamu menemani Leng Lingnya? Guyan melirik orang lain yang berpura-pura berpikir seolah-olah dia ingat siapa Deng Feng itu. Kemudian aku menyadarinya, oh mengapa terlihat begitu familiar. Ternyata itu kamu.
Nada suara Guyan sedikit terkejut dan dia memandang orang lain dari atas ke bawah dibandingkan terakhir kali kamu sudah banyak berubah. Guyan mengulurkan tangannya dengan ramah. Bagaimana kalau kita saling mengenal? Nama saya adalah... Kata-kata itu belum selesai. Deng Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Tidak perlu menjauh dari pacarku. Bai Lian memberikan seringai jahat kepada Guyan dari belakang seolah menertawakan fakta bahwa dia diperlakukan dengan kasar oleh gorengan kecil. Guyan tersenyum dan menarik tangannya kembali. Hahaku menarik. Tidak perlu. Deng Feng segera membalas lalu meraih tangan Bai Lian dan berkata, Bai Lian, ayo pergi menjauh dari pria ini. Mendengar ini, yang terakhir memutar matanya saat Deng Feng tidak bisa melihat. Sepertinya dia merasa tidak bisa berkata-kata sehingga dia benci berkencan dengan orang yang lebih muda. Guyan melihat kedua orang itu pergi dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bagus sekali, sepertinya Deng Feng sangat tertarik pada Bai Lian, jadi yang tersisa hanyalah menunggu untuk berfermentasi. Hehehe. Meskipun dalam novel aslinya dia hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiaolin, dia cukup baik dalam berurusan dengan pemeran utama pria kedua. Little White Lotus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Bai Lian ditarik menjauh dengan cepat oleh Deng Feng. Hingga aku tidak bisa melihat Guyan lagi. Deng Feng berhenti dan mengingat percakapan antara Bai Lian dan Guyan di benaknya. Dia tampak kesakitan dan hendak menanyakan sesuatu. Detik berikutnya, sesosok tubuh memeluknya. Kakak Deng Feng, aku sangat takut. Pria itu tiba-tiba datang dan berkata dia ingin mengenalku. Aku bilang aku punya pacar. Tapi dia tetap tidak mau menyerah. Aku sangat takut sesuatu mungkin terjadi padaku, jadi aku hanya bisa berpura-pura bersenang-senang mengobrol dengannya. Saudara Deng Feng Yu tidak akan menyalahkan Lian Lian, kan? Begitu nada menyedihkan keluar, hati Deng Feng langsung melunak. Aku juga merasa sangat bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena datang terlambat. Itu sebabnya Lian Lian dilecehkan oleh pria seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan menatap Bai Lian dengan tatapan tegas. Lian Lian, maafkan aku, ini salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu di sana sendiri. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, aku tidak akan membiarkanmu mengalami apa yang terjadi barusan lagi. Ketika Bai Lian mendengar ini, dia sangat tersentuh. Terima kasih, saudara Deng Feng. Setelah mengatakan itu, Bai Lian melepaskan Deng Feng menyeka air matanya dan menyerahkan jepit rambut merah muda dari sakunya. Dia berkata dengan malu-malu, kakak Deng Feng, kita tidak berada di kelas yang sama. Jadi ketika kamu merindukanku, kamu bisa melihat jepit rambut ini yang berarti Lian Lian juga bersamamu. Deng Feng sangat terharu setelah mendengar ini. Dia dengan sungguh-sungguh menerima jepit rambut itu dan mengangguk ya. Adapun Guyan, dia tidak pergi tetapi menunggu Lao Gao menyampaikan informasi. Detik berikutnya. Kuas. Lao Gao berteleportasi ke sisi Guyan dengan ekspresi berat di wajahnya. Ketika Guyan sedang mengobrol secara pribadi dengan Bai Lianhe, dia sudah mengirim pesan ke Lao Gao untuk mengunci selusin anggota organisasi Black Flame. Hanya pesan dari Lao Gao. Tapi, Tuan, mereka semua sudah mati. Sekarang hanya tersisa tubuh. Orang biasa tidak bisa melihat sesuatu yang aneh, tapi... Lao Gao mengatakan ini, sambil mengulurkan tangannya, dengan jari di telapak tangannya. Guyan melihat ke atas dan sedetik kemudian. Bang! Jari-jari itu hancur dan banyak kupu-kupu meledak dan bertebaran. Ini adalah kemampuan Clivia. Melihat adegan ini, Guyan terdiam lama. Akhirnya dia menghela napas tak apakah King Qiu mengambil tindakan? Lalu bukankah plot ini akan dilewati secara langsung? TSK King Qiu memang pantas menyandang namanya karena Leng Linger masih hidup. Demi keselamatan Linger, dia membunuh semua anggota organisasi Api Hitam, ya. Itu sangat cocok dengan karakter King Qiu novel aslinya, tidak peduli karena Linger sudah mati. Karena orang-orang dari organisasi Api Hitam sudah mati. Itu. Guyan berkata bahwa dia harus memikirkan cara lain untuk membuat Deng Feng meledak dan mengatur hal kelima untuk Mei Sue. Tapi semua orang sudah mati. Tiba-tiba, Guyan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia melihat cakar di jari-jarinya. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di matanya. Hei, aku punya ide bagus. Anda dapat membunuh 3 burung dengan 1 batu. Bab 187 Deng Feng terbangun. Setelah berhubungan dengan Guyan, Deng Feng menemukan bahwa dia sebenarnya bukan orang baik. Karena dapat dilihat dari ancaman pihak lain terhadap Bai Lian, tampaknya Leng Linger telah ditipu. Atau orang lain hanyalah wanita materialistis. Deng Feng tiba-tiba merasa bahwa dia telah memahami kebenaran. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar sangat menyukai Leng Linger di masa lalu. Ini benar-benar konyol. Dia melihat jepit rambut yang diberikan Bai Lian di tangannya dan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia juga membuat keputusan bahwa dia akan tinggal bersama Bai Lian dan mengucapkan selamat tinggal pada dirinya yang dulu. Waktu istirahat siang, Leng Linger dengan senang hati mendiskusikan alur anime yang mereka tonton tadi malam dengan Bai Qionglan. Akibatnya, mereka melihat Deng Feng yang telah banyak berubah tiba-tiba berjalan lurus ke arah mereka. Deng Feng berjalan mendekati mereka berdua seolah-olah demi kebaikan Leng Linger sendiri dan menatap Leng Linger dengan kasihan. Mahasiswa Linger, saya ingin mengingatkan Anda tentang sesuatu. Benar, saya ingin mengucapkan selamat tinggal pada diri pengecut saya saat itu. Leng Linger, gadis materialistis sepertimu tidak layak dibandingkan dengan Bai Lianku.
Namun, mengingat aku pernah menyukaimu, aku masih cukup murah hati untuk mengingatkanmu. Leng Linger merasa sedikit bingung, dan ada apa dengan tatapan kasihan Deng Feng? Apa kamu tahu betapa kesalnya aku karena ini? Dia tiba-tiba kehilangan suasana hatinya yang baik dan menatap Deng Feng dengan mata dingin. Ada apa? Mendengarkan nada yang agak kesal itu, Deng Feng merasa sangat konyol karena dia pernah jatuh cinta padanya di masa lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan kasihan bagaimanapun dia adalah seorang pejuang sekarang. Leng Linger tidak lagi layak untuk bersamaku. Jadi dia mengingatkannya aku hanya ingin mengatakan Linger aku menyarankanmu untuk menjauhi pria bernama Guyan itu. Karena dia bukan orang baik. Aku hanya mengingatkanmu sebagai teman sekelas. Itu saja yang ingin saya katakan. Anda boleh, hubungan kita berakhir di sini. Setelah Deng Feng selesai berbicara, dia merasa jauh lebih segar baik secara fisik maupun mental, benar. Ini adalah langkah pertamanya untuk mengucapkan selamat. Leng Linger mendengar Deng Feng mengatakan bahwa Guyan bukanlah orang yang baik. Wajahnya berubah dingin. Dengan desir dia berdiri dan memarahi Deng Feng dengan wajah dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu masih ingin mengajariku? Apa urusan Guyan denganmu? Kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengucapkan kata? Leng Linger menyilangkan tangannya ketika dia mengatakan ini, tidak menyembunyikan rasa jijik di matanya saat ini. Apa hubungannya? Kita bahkan bukan teman. Bisakah kamu berhenti bersikap begitu jahat, dasar pria brengsek? Siapa di keluarga Anda yang akan mengerti? Dulu aku bersimpati padamu. Sekarang setelah aku melihatnya, itu benar-benar membuktikan pepatah bahwa pasti ada sesuatu yang penuh kebencian tentang orang-orang yang menyedihkan. Teman sekelas, bisakah kamu menjauh? Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Meskipun Bai Qionglan tidak tahu mengapa Deng Feng tiba-tiba datang dan mengatakan hal seperti itu, dia pasti berdiri di sebelah Sister Linger. Jadi dia berdiri dan mengkritik, hei, tidakkah kamu mendengar Sister Linger menyuruhmu untuk keluar? Pergi dari sini secepat mungkin, berhenti bicara omong kosong cabul seperti itu. Urusan Sister Linger membutuhkan seseorang sepertimu yang bahkan bukan teman untuk ikut campur. Kata-kata menghina Leng Linger dan Bai Qionglan membuat wajah Deng Feng berubah menjadi biru dan merah. Terutama semua teman sekelas di kelas itu memandangnya. Deng Feng tiba-tiba merasa sedikit malu, jadi dia berkata dengan suara rendah. Aku hanya akan mengingatkanmu sebanyak ini. Kemudian dia duduk kembali di kursinya dengan sedih. Dia melihat jepit rambut merah muda di tangannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati bahwa Leng Linger tampaknya telah dirusak oleh uang. Itu sebabnya dia memiliki temperamen yang buruk. Untungnya Bai Lian bukan orang seperti itu. Orang yang paling harus dia lindungi memang Bai Lian. Baik dalam karakter maupun penampilan pihak lain jauh lebih unggul dari Leng Linger. Dia merasa kasihan pada Leng Linger karena dia benar-benar bersama orang yang berhati binatang. Tempat gelap. Setelah menyelesaikan masalah di kampus, Clivia terus mengawasi Leng Linger. Ketika dia melihat jepit rambut merah muda di tangan Deng Feng, dia tertegun. Jelas, dia tidak menyangka Bai Lian bertindak begitu cepat. Memikirkan hal ini, Clivia merasa sedikit kasihan pada Deng Feng. Sungguh menyedihkan, seorang pria dengan takdir sebenarnya dipermainkan oleh Bai Lian seperti ini. Jepit rambut psikedelik yang dapat membantu memperdalam tanda budak ini sebenarnya ada di tangannya. Wow, sepertinya meskipun dia tidak mengungkapkan informasi, Bai Lian dan yang lainnya dapat menyelesaikan tugasnya. Sekolah selesai di malam hari. Bang! Leng Linger membanting pintu mobil dengan marah, lalu menyusut ke tempat parkir dengan suasana hati yang tertekan. Sambil membiarkan Lao Gao mengemudi, Guyan melirik Leng Linger dan dengan bercanda berkata, siapa orang yang bukankah dia takut dicyberbully oleh penggemarmu? Begitu kata-kata ini keluar. Leng Linger sedikit tersipu lalu menatap Guyan dan berteriak itu adalah anak laki-laki di kelas. Dia benar-benar berpura-pura sangat akrab dengan saya dan mengajari saya pelajaran. Dan masih berbicara buruk tentangmu. Guyan sepertinya sudah menebak siapa itu jadi dia bertanya apa yang dia katakan. Leng Linger berkata dengan tidak puas. Katakan kau orang jahat dan biarkan aku menjauhimu. Dan kau menatapku dengan kasihan di matamu. Saya benar-benar speechless. Guyan tersenyum tak berdaya. Terkadang ada saja sekelompok orang yang merasa dirinya paling benar seperti ini, jangan terlalu dipikirkan. Karena dia tidak membicarakanmu, jangan terlalu marah. Leng Linger tidak senang ketika mendengar ini. Dia berkata dengan tidak puas, hei, dia mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Kamu adalah saudara iparku, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Dan, tidakkah kamu akan merasa tersinggung? Guyan tidak peduli, jika apa yang dia lakukan nanti ketahuan, akan ada lebih banyak orang yang memarahi. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Lagi pula sudah terlalu banyak orang yang memarahiku. Kamu tidak bisa hanya menjadi corongku dan berjuang untukku sepanjang waktu, kan? Melihat tatapan acuh tak acuh Guyan, Leng Linger menjadi semakin marah. Dia berteriak, aku tidak peduli, aku pasti akan memarahi siapapun yang memarahi keluargaku kembali. Siapa yang tidak akan melawan setelah dimarahi, aku akan memarahimu balik. Guyan Tel, lain kali jika seseorang memarahimu, aku akan memarahi mereka untukmu. Ketika dia mengatakan ini, Leng Linger tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang dia katakan. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia sedikit malu untuk sesaat. Omelan Well Sister tidak dihitung. Harap hapus kalimat terakhir. Guyan tidak menyangka anak ini memiliki sisi ini. Dia tersenyum lembut dan berkata, aku tidak menyangka kamu akan sangat melindungi saudara iparmu. Yah, sepadan dengan aku menambahkan hidangan untukmu ini yang kamu impikan. Begitu kata-kata ini keluar. Kemarahan Leng Linger menghilang dan dia menoleh untuk melihat Guyan dengan mata berbinar.
Hah, apa maksudmu dengan ini, kakak ipar? Apalagi maksudnya? Apakah kamu tidak ingin makan paha ayam goreng yang paling banyak? Ya, kakak ipar, kamu sangat baik. Bab 188 Belati di tubuh. Malam itu, keluarga Leng memiliki berbagai macam hidangan di meja mereka. Karena kata-kata ambigu yang diucapkan Leng Linger di kafetaria sebelumnya, Guyan membeli beberapa hidangan lagi. Bagaimanapun, itu semua adalah makanan favorit kami setelah makan malam. Beberapa orang memulai pekerjaan rutin mereka di sofa. Leng Linger tinggal di pojok menonton kartun di TV. Guyan duduk di sebelah Leng Qingqiu sambil menggosok bahu dan punggungnya. Sudah lama sejak dia membiarkan Guyan merilekskan tubuhnya. Ketika dia merasakan kenyamanan semacam ini lagi, Leng Qingqiu mendapati bahwa dia masih tidak bisa menolaknya. Namun, untuk memperjelas situasinya. Jadi Leng Qingqiu mengerutkan bibirnya dengan wajah kemerahan dan suaranya bergetar. Soyu telah berada di sekolah menengah Jianghai sepanjang hari ini. Guyan menggosok bahunya untuk merasakan kelembutan tubuh orang lain dan mendesis menghirup wewangian tubuh dan menjawab ya. Mari kita pergi untuk membahas sumbangan amal hari ini. Ayah saya adalah orang yang melakukannya di tahun-tahun sebelumnya, tetapi tahun ini saya yang akan melakukannya. Leng Qingqiu merasakan napas Guyan yang tidak normal, sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada tidak puas, bisakah kamu bernapas sedikit lebih tenang? Ini seperti orang mesum. Guyan terus menikmati semuanya. Hisis Qingqiu tidak bisa menyalahkan saya, ini benar-benar makanan spiritual saya hari ini. Dengar, aku hanya akan menggosok bahumu dengan tenang dan aku janji aku tidak akan melakukan apapun kecuali bernapas. Leng Qingqiu ditekan begitu keras sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk merasa lebih nyaman, dia hanya merilekskan tubuhnya. Lagi pula, dia sudah melakukan hal semacam itu dengan Guyan. Aku terlalu malas untuk memperhatikan perilaku mesum yang sedang dia lakukan sekarang. Hal yang paling mendesak adalah bertanya tentang apa yang terjadi di kampus. Jadi dia terus menahan kenyamanannya dan bertanya kemudian apakah ada hal aneh yang terjadi di kampus. Hal-hal aneh. Guyan secara alami tahu apa yang Leng Qingqiu tanyakan, tetapi dia masih berpura-pura bingung dan bertanya balik. Hal-hal aneh apa yang bisa terjadi di kampus? Pada titik ini dia berkata, saya ingat sekarang ada hal aneh, tetapi saya bertemu dengan dua orang aneh. Saya bertemu mereka berdua di jamuan makan malam grup Yansing. Salah satu pria Lao Gao memberitahu saya bahwa dia sangat berbahaya. Tidakkah menurutmu itu aneh? Bahkan Lao Gao berpikir orang ini berbahaya, seberapa tinggi kultivasinya? Bagaimanapun juga, Murong Qi, Bai Lian, atau Clivia pasti akan melaporkan urusan mereka kepada Leng Qingqiu nanti. Akan lebih baik untuk mengatakannya sendiri. Sungguh. Mendengar ini, Leng Qingqiu merasa gugup. Bertemu seseorang di perjamuan. Masih ada dua orang, mereka pasti Murong Qi dan Bai Lian. Nada bicara Leng Qingqiu tiba-tiba menjadi sangat tidak wajar. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Dia ingat bahwa Bai Lian berkata Murong Qi sangat tertarik pada Guyan. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Guyan yang menarik perhatian Murong Qi. Tetapi setelah mengingatkannya beberapa kali, Murong Qi seharusnya tidak melakukan apapun pada Guyan. Jika kamu berani melakukannya, Leng Qingqiu merasakan hawa dingin di hatinya. Ini hanya masalah mengganti anggota. Mendengar ini, Guyan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seorang pria seperti fobia sosial? Aku menjabat tangannya dan dia lari. Ada gadis lain yang sangat aneh. Dia tiba-tiba menghampiriku dan menyuruhku untuk segera meninggalkan kampus. Mengatakan bahwa itu sangat berbahaya di kampus. Bukankah itu aneh? Saya baru bertemu dengannya 2 kali sebelumnya dan tidak ada bahaya di sekolah. Dari nada bicaranya, sepertinya dia tidak ingin melindungiku. Hei Qingqiu, mungkinkah ada seseorang yang mengawasiku dari belakang layar? Guyan sebenarnya tahu segalanya, tetapi dia masih berbicara dengan serius. Leng Qingqiu merasa ketakutan setelah mendengar ini, khawatir identitasnya akan terungkap. Jadi Leng Qingqiu tahu bahwa Guyan maupun saudara perempuannya tidak dalam bahaya. Sambil merasa lega, Leng Qingqiu memutuskan untuk segera membuat Guyan melupakan Bai Lian. Kemudian wajahnya langsung menjadi gelap. Bang! Dia menepis tangan Guyan yang memijatnya lalu menolehkan kepalanya dan berkata dengan ramah, jadi sepertinya gadis itu pasti sangat cantik. Kamu masih merindukannya sampai kamu masih berfantasi bahwa seseorang ingin melindungimu. Dan kamu masih berfantasi bahwa ada seseorang di balik seseorang. Siapa yang bisa berada di belakang seorang gadis? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apakah kamu pikir dia cantik dan itu sebabnya kamu ingin bersamanya? Leng Qingqiu mengaktifkan keterampilan pasifnya untuk membalikkan keadaan. Dia tidak ingin Guyan menebak apapun. Jika penyelidikan mengarah pada ditemukannya dia, semuanya akan berakhir. Guyan pasti akan terkejut, kecewa, dan hancur. Pasti akan ada kesalahpahaman. Dia tidak menginginkan hal semacam itu. Ketika Guyan mendengar ini, dia tahu bahwa Leng Qingqiu sedang berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Jadi dia memanfaatkan situasi dan bergerak mendekat, mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang orang lain dan berkata dengan tulus. Qingqiu Mi Qingqiu Do, suami Anda terlihat seperti orang seperti ini. Hanya saja terlalu banyak kekuatan aneh yang menyusup ke Jianghai baru-baru ini dan saya tidak bisa tidak berpikir terlalu banyak. Anda juga tahu bahwa saya adalah tuan muda dari keluarga Gu dan banyak orang mengawasi saya. Qingqiu listen untuk detak jantungku. Bukankah itu membuktikan bahwa aku hanya Saat dia berbicara, Guyan mendekatkan dadanya ke kepala Leng Qingqiu.
Yang terakhir tidak menolak, itu hanya untuk mengubah topik pembicaraan, tetapi dia tetap harus berpura-pura. Siapa yang mau mendengarkan? Jadi saya maju. Guyan memeluk Leng Qingqiu dengan erat membiarkannya mendengarkan detak jantungnya. Yang terakhir merasakan dada Guyan yang hangat dan mendengarkan detak jantungnya yang Yichang cepat. Wajah Leng Qingqiu sedikit memerah sesaat. Aku juga merasa sangat hangat di hatiku. Rasanya seperti aku sedang dipeluk Guyan selamanya. Aku tidak memikirkan apapun. Tepat pada saat ini. Bas bas bas. Perasaan aneh melonjak dari hati Leng Qingqiu. Dia langsung keluar dari keadaan nyamannya. Leng Qingqiu terkejut. Apa yang terjadi? Apakah ini musuh? Hanya Guyan yang ada di sini. Perasaan ini adalah malam. Malam, kenapa kamu begitu gelisah? Sepertinya dia ingin keluar. Tidak, aku tidak bisa keluar sini. Guyan masih di sini. Leng Qingqiu perlahan bangkit dari tubuh Guyan dan perasaan gelisah itu menghilang secara ajaib. Guyan mengira ada sesuatu yang salah dengan Leng Qingqiu, jadi dia bertanya apakah kamu merasa tidak enak badan Xingqiu. Namun, yang terakhir menggelengkan kepalanya tidak apa-apa, mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Saat dia berbicara, Leng Qingqiu menatap Guyan, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, maaf, Guyan, aku ingin tidur lebih awal. Ketika Guyan mendengar ini, dia merasa tertekan. Dia pasti sudah lama tidak peduli pada Qingqiu. Dia tidak makan dengan baik dan menjadi sangat kurus hingga merasa pusing. Jadi dia berjalan untuk membantu Leng Qingqiu dan berkata sebaiknya kamu istirahat lebih awal Qingqiu, aku akan membantumu bangun. Leng Qingqiu menjawab dengan lembut oke. Saat dia berbicara, dia dengan santai mengulurkan tangan dan menekan dadanya pada Guyan. Sebentar. Perasaan gelisah muncul kembali. Leng Qingqiu dengan cepat menarik tangannya. Hatiku tenggelam, apa yang sedang terjadi? Bab 189 diri saya yang lain, saya menyarankan Anda untuk menganggapnya sebagai tungku saja. Nito berharap semua orang selamat tahun baru. Studi keluarga Leng. Guyan sudah pergi. Namun ekspresi Leng Qingqiu tampak sangat serius. Dia memanggil belati Knight dan memegangnya di tangannya. Belati itu tidak berbeda dari biasanya. Setelah merasakan sesaat, dia menemukan bahwa aura orang lain sangat tenang tanpa perasaan gelisah ingin keluar seperti tadi. Leng Qingqiu tenggelam dalam pikiran yang dalam. Mengapa ini terjadi? Bahkan sepintar dia tidak bisa mengetahui mengapa Ye tampak begitu bersemangat ketika dia menyentuh dada Guyan. Leng Qingqiu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berinisiatif untuk bertanya kepada seseorang. Xiao Leng, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Xiao Leng tidak segera menjawab. Hanya setelah beberapa menit hening. Berbicara perlahan. Sepertinya aku tahu. Mendengar ini, Leng Qingqiu sangat senang dan bertanya dengan cepat. Apa itu? Katakan padaku dengan cepat. Awalnya bukan dia, tapi karena kamu, itu menjadi dia. Diriku yang lain, saya menyarankan Anda untuk memperlakukannya sebagai tungku dan tidak benar-benar memperlakukannya sebagai suami Anda. Leng Qingqiu bingung dengan apa yang dikatakan Xiao Leng. Dia terus bertanya dengan bingung, Xiao Leng, apa maksudmu? Bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih jelas? Xiao Leng. Namun tidak peduli seberapa keras Leng Qingqiu memanggil, Xiao Leng tidak lagi menjawab. Apa yang terjadi? Leng Qingqiu menarik kembali belati itu dan menghela nafas tanpa daya. Aku harus mencari tahu inti dari masalah ini, jika tidak, itu bisa menyebabkan situasi yang tidak dapat diubah. Setelah meninggalkan keluarga Leng, Guyan tidak pulang. Sebaliknya, dia meminta Lao Gao untuk mengantarnya ke SMA Jianghai. Untuk merencanakan penampilan organisasi malamnya sendiri nanti. Jadi, ada sesuatu yang harus didapatkan. Berdiri di kampus. Karena dia mempraktikkan teknik cinta murni semesta. Guyan mampu terus-menerus menyerap dan menghirup energi cinta murni antara langit dan bumi. Ki cinta murni pertama ada ki sejati, kemudian ada surga ki cinta murni masih di depan. Energi cinta murni adalah harta karun di dunia. Hanya orang dengan cinta murni yang dapat menghirup dan mengembuskannya untuk berlatih. Apalagi karena dia memiliki tubuh cinta murni yang lengkap, dia dapat berlatih bahkan saat tidur dan bernapas. Selain itu, dia dan Leng Qingqiu baru-baru ini jatuh cinta dan kasih sayang dan cairan tubuh mereka telah dilengkapi. Jadi Guyan menemukan bahwa kecepatan di mana tingkat kultivasinya meningkat secepat mengendarai roket. Sebagai hasilnya, kemampuan persepsinya telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Sama seperti sekarang, begitu Guyan memasuki kampus, dia langsung mengunci lebih dari selusin aura yang ingin dia temukan. Itu adalah napas jiwa dari anggota organisasi Black Flame yang terbunuh. Memikirkan hal ini, Guyan mengulurkan tangannya. Gurgel. Cakar berubah menjadi cairan dan mengalir keluar dari tangan dengan cepat menyebar ke arah tempat napas Guyan terkunci. Hanya butuh beberapa menit. Lusinan cakar cair datang dari jauh dan dalam sekejap mata mereka berkumpul menjadi bola dan kembali ke cincin jari Guyan. Detik berikutnya. Informasi membanjiri pikiran Guyan. Ini semua dipelajari dari anggota organisasi api hitam yang jiwanya dilahap. Membolak-balik pesan yang dikirim oleh Paus. Guyan menemukan apa yang dia inginkan. Nikmah sakrifis Arai. Ini adalah lingkaran sihir yang paling mahir digunakan oleh organisasi api hitam. Semua orang yang terjebak dalam mimpi dapat dibunuh dalam mimpi dan tubuh mereka dapat dikorbankan. Hanya menyisakan jiwa mereka yang terperangkap dalam lingkaran sihir.
Ini adalah restoran prasmanan yang sempurna untuk jiwa. Awalnya dimaksudkan sebagai hadiah untuk Night King. Tetapi dalam novel aslinya, Leng Qingqiu meninggalkan organisasi api hitam setelah dia menghabiskannya. Itu secara langsung menghancurkan impian mereka untuk mengikuti Night King. Lingkaran sihir kunci ada di sini. Kemudian hal berikutnya adalah membuat keributan. Ketika Guyan memikirkan ini, dia menyampaikan pesan itu kepada Mo Tianyun yang berubah dari cakarnya di benaknya. Kemudian dia menatap Lao Gao dan terkekeh, ayo pergi, Lao Gao, ayo pergi ke suatu tempat untuk membuat alibi. Di dalam villa keluarga Wang. Kepala keluarga Wang menyanjung pemuda yang duduk di sofa sambil tersenyum. Tuan muda, kapan menurut Anda dunia seni bela diri kuno akan mengizinkan kita untuk kembali ke rumah Tuan? Anda juga tahu bahwa alasan mengapa Tuan membiarkan kita keluar adalah agar kita dapat memiliki cabang di dunia sekuler. Sekarang keluarga Wang telah berakar di Jianghai, saya ingin tahu apakah istri dan anak saya dapat kembali ke dunia seni bela diri kuno. Dengarkan ini. Pria muda itu melihat istri dan putra di belakang kepala keluarga Wang. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Selain memusnahkan Night, misi kita di dunia ini sebenarnya adalah menemukan cabang yang tersisa di dunia sekuler. Saat dia berbicara, dia melihat putranya yang berdiri di belakang kepala keluarga Wang dan tersenyum. Akan sangat bagus jika anak Anda memiliki bakat untuk berkultivasi. Jika tidak, tidak apa-apa juga. Anda telah mengembara di luar sana selama bertahun-tahun dan pasti sulit. Aku akan meminta ayahku untuk membiarkanmu tinggal di rumah Tuan. Begitu kata-kata ini keluar. Kepala keluarga Wang serta istri dan anak-anaknya semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Kembali ke rumah utama, kembali ke dunia seni bela diri kuno. Putra dari patriark keluarga Wang bahkan berteriak dengan gembira. Ayah kita bisa menjadi dewa. Kepala keluarga Wang juga mengangguk dengan gembira. Yesong kita akhirnya bisa menjadi pejuang. Dalam kesan mereka, menjadi seorang pejuang tidak berbeda dengan menjadi dewa. Hanya mendengar ini, tuan muda dari keluarga Wang menggelengkan kepalanya. Dengan karakter seperti itu, dia tidak akan bisa bersantai bahkan jika dia kembali ke rumah majikan. Hanya, tuan muda dari keluarga Wang tampak agak tak berdaya. Misi ini benar-benar sulit. Mereka bilang ingin menemukan Ye, tetapi baik keluarga Gu maupun keluarga Leng tidak boleh disentuh. Bagaimana cara saya? Dan tepat pada saat ini, wajah tuan muda keluarga Wang berubah dan dia tiba-tiba mendongak. Dalam persepsinya, ada aura yang tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang datang dari kejauhan. Dia segera berteriak hati-hati. Detik berikutnya, boom! Sesosok tubuh menerobos langit-langit dan jatuh di tengah ruang tamu. Udara dipenuhi asap. Siapa itu? Tuan muda, hati-hati. Semua anggota keluarga Wang yang hadir menghunus senjata mereka dan menatap orang di tengah ruang tamu dengan mata waspada. Saat asap menghilang, pria itu menampakkan siluetnya, seorang pria berjubah hitam. Kemudian suara serak terdengar. Keluarga Wang dari dunia bela diri kuno, akhirnya aku menemukanmu. Saat kata-kata itu, boom! Aura yang kuat menyebar dan menyerang semua orang. Hore! Untaian hantu hijau berbentuk kerangka bergegas menuju anggota keluarga Wang sambil meratap. Pupil mata tuan muda keluarga Wang menyusut dan tanpa sadar dia mengalirkan energi sejatinya dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Brush brush brush. Suara menusuk tengkorak menembus otak manusia. Dengan ekspresi kesakitan, dia memotong tengkorak sambil menahan serangan mental di telinganya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuan muda keluarga Wang memandang sosok berjubah hitam itu dengan tidak percaya. Bukankah gerakan ini keterampilan dari Sekte Iblis Surgawi? Tuan muda, tolong aku. Kepala keluarga Wang di dunia sekuler tengkoraknya dibor ke dalam rongga matanya dan dia menjerit. Setelah melihat ini, tuan muda dari keluarga Wang menyerah pada gagasan untuk membantu karena dia sendiri dalam bahaya. Melihat anggota keluarga Wang yang lain, semuanya memiliki kerangka yang mengebor fitur wajah mereka. Dan dalam sesaat mereka menjadi mumi. Mengapa Wai itu begitu kuat? Wang Lin, tuan muda keluarga Wang, menebas tengkoraknya dan meraung pada pria berjubah hitam itu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kamu menggunakan teknik Sekte Iblis Surgawi? Namun pihak lain tidak menjawab. Sebaliknya, dia menginjaknya dengan kaki kanannya. Sosok itu bergegas menuju Wang Lin seperti hantu. Tangan kanannya berbentuk cakar dan gumpalan udara hitam menyembur keluar dari antara cakar. Melihat gerakan ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Sebenarnya itu adalah cakar iblis racun hantu. Kamu adalah iblis Tianyuan. Kata-kata itu jatuh. Jubah Mo Tianyuan tertiup oleh energi sejati yang mengungkapkan wajah suramnya. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Jiwa keluarga Wang Mu adalah suplemen yang sang. Biarkan mereka semua menjadi makananku. Saat dia berbicara, dia mengulurkan cakarnya untuk meraih dada Wang Lin. Pupil yang terakhir menyusut. Jiwa. Dia berteriak kaget. Kamu berhubungan dengan Ye. Namun, dia jelas tidak bisa mengungkapkan penemuan luar biasa ini dengan kata. Terburu-buru, dia mengumpulkan energi sejatinya dan mengarahkannya ke putra dari patriark keluarga Wang di kejauhan. Segera setelah itu, baru saja mendengar suara puff. Kehidupan Wang Lin berakhir dengan tiba-tiba. Mo Tianyun menembus tubuh lawannya dengan satu cakar. Kemudian,
Matanya melirik seorang pria yang meringkuk di bawah sofa dengan ekspresi ketakutan di matanya. Pihak lain tidak lain adalah putra kepala keluarga Wang di dunia sekuler. Ketika dia melihat tatapan Mo Tianyun pada saat ini, dia sangat ketakutan hingga matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Tapi Mo Tianyun tidak melanjutkan. Cakar menyerap jiwa. Saat kata-kata itu jatuh, jiwa setiap orang yang hadir benar-benar dilahap oleh cakar. Rup sebagai langkah terakhir, Mo Tianyuan mengukir deretan karakter besar di dinding. Malam pada akhirnya akan menghapus semua kejahatan. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, Mo Tianyun menyamar sebagai Claw juga menghilang dari tempat ini. Bab 190 mengadakan pertemuan pertempuran prajurit. Hari berikutnya, pelayan yang datang untuk membersihkan keluarga Wang menjadi gila. Karena begitu Anda memasuki pintunya, Anda akan mencium bau darah yang menyengat dan melihat mayat di seluruh lantai. Kepala keluarga Wang terbaring di tanah dengan mata terbuka dan ada sejumlah mumi mengerikan. Keluarga Wang beserta semua murid keluarga Wang yang datang dari dunia seni bela diri kuno untuk melenyapkan organisasi Ye juga musnah. Bai Jun terbangun karena panggilan telepon. Dia bergegas ke tempat kejadian secepat mungkin. Ketika dia melihat mayat-mayat di seluruh tanah dan kata-kata malam pada akhirnya akan menghancurkan semua kejahatan, dia terdiam. Segera setelah itu kemarahan yang tak terlukiskan melonjak di dadanya. Terlalu arogan, terlalu merajalela. Meskipun begitu banyak kekuatan ada di Jianghai, Ye masih bertindak begitu arogan. Mata Bai Jun dipenuhi amarah. Dia memandang bawahannya dari departemen prajurit yang datang kepadanya dan berkata, beritahu semua kekuatan besar di Jianghai untuk datang ke departemen prajurit untuk membahas masalah ini bersama-sama. Ya. Bai Jun memandang bawahannya yang akan memberitahu berbagai pasukan dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menelepon Guyan. Berorientasi pada keluarga, Guyan juga terbangun karena panggilan telepon. Dia menjawab telepon dan bertanya dengan malas, halo, kakak Bai, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Ketika Bai Jun di ujung telepon mendengar nada malas Guyan, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Terkadang dia benar-benar ingin bertanya kepada Guyan apakah kamu benar-benar peduli dengan situasi di Jianghai. Dia menghela napas dan berkata keluarga Wang dari dunia seni bela diri kuno dimusnahkan oleh grup malam kemarin. Masalah ini terlalu buruk, kamu harus segera datang ke departemen prajurit. Saya yakin banyak orang akan meragukan Anda. Kalau begitu, Anda harus mengendalikan emosi Anda. Guyan mendengar ini. Ada sedikit senyum di matanya. Bagus sekali, persis seperti yang dia bayangkan. Jadi dia berpura-pura terkejut. Keluarga Wati Wang hancur, jangan khawatir, aku akan segera ke sini. Snap. Telepon ditutup. Ekspresi Guyan berangsur-angsur menjadi lebih ceria. TSK Skokeyokei. Malam kelam Jianghai akan segera tiba. Aku tidak tahu apakah King Qiu akan berpartisipasi nanti. Keluarga Leng. Sangguan Miaoyin berdiri dalam kegelapan dan berkata dengan nada serius. Sirde Ye palsu telah beraksi lagi. Para murid dari keluarga Wang musnah. Mendengar ini, Leng King Qiu mengerutkan kening. Knight palsu itu beraksi lagi dan menyerang begitu cepat. Meskipun begitu banyak pasukan prajurit telah datang ke Jianghai, mereka masih bertindak begitu arogan. Siapa gerangan itu? Leng King Qiu berpikir sejenak, melirik Sangguan Miaoyin yang datang untuk melapor, dan bertanya, sudahkah kamu mengetahui siapa yang menggunakan nama Ye? Ekspresi Sangguan Miaoyin menjadi sedikit ragu ketika mendengar ini, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa Ye palsu itu adalah orang itu. Dia menjawab dengan hormat, Tuan, menurut penyelidikan di tempat kejadian. Ye palsu kemungkinan besar berasal dari Sekte Iblis Surgawi. Karena ada jejak pembunuhan yang ditinggalkan oleh Sekte Iblis di tempat kejadian. Dan kata-kata, malam pada akhirnya akan menghancurkan semua kejahatan, juga ditinggalkan di tempat kejadian. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa insiden sebelumnya juga dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi. Leng King Qiu berpikir dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Seseorang dari Sekte Iblis berpura-pura menjadi Ye dan kemudian membunuh prajurit lain yang datang ke sini. Ini tidak masuk akal. Mengapa mereka melakukan ini? Untuk melenyapkan kekuatan musuh. Dan mengapa mereka mengungkapkan kemampuan mereka kali ini? Apakah mereka bodoh? Tetapi jika itu untuk melenyapkan kekuatan musuh. Lalu bagaimana dengan manusia biasa yang dia bunuh ketika pertama kali muncul? Tidak ada jejak keterampilan Sekte Iblis yang tertinggal di tempat kejadian. Tidak mungkin sesederhana itu. Leng King Qiu merenung sejenak dan berkata perlahan. Terus selidiki masalah ini, tidak sesederhana itu. Kita bisa tetap berada di balik layar tetapi kita juga harus mencari tahu siapa Ye palsu itu. Sangguan Miaoyin mengangguk, yes master. Sosoknya pergi. Leng King Qiu di sisi lain sedikit khawatir karena berbagai hal terus terjadi satu demi satu. Prajurit sihir YT palsu dari sekolah menengah Jianghai dan sekarang ada Sekte Iblis. TSK berapa banyak hal yang telah menyelinap ke sungai dan laut. Segera. Di dalam ruang konferensi besar Departemen Prajurit Jianghai. Sebuah video slideshow diproyeksikan di layar. Layar menunjukkan seluruh proses Mo Tianyun membantai murid-murid keluarga Wang tadi malam. Ketika dia melihat murid keluarga Wang diubah menjadi mumi oleh kerangka itu. Semua orang memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Klik. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas Jianghai, Bai Jun secara alami menjadi penggagas pertemuan ini.
Dia menutup layar dengan tatapan serius, lalu melirik semua orang yang hadir dan berkata perlahan, seperti yang dapat Anda lihat. Ini adalah gambar yang Wang Lin, tuan muda dari keluarga Wang, gunakan metode rahasia untuk melestarikan sebelum kematiannya. Gambar ini diambil dari pikiran putra patriark keluarga Wang di dunia sekuler. Menggabungkan dengan apa yang terjadi sebelumnya, saya ingin bertanya apakah Anda punya ide? Apakah yang disebut Ye ini dibangkitkan atau dia hanya berpura-pura menjadi dia? Begitu kata-kata ini keluar, seorang pria parubaya dengan marah membanting meja dan berteriak, sialan, hanya ada beberapa kekuatan yang tidak menghadiri pertemuan kali ini. Di antara mereka ada orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi. Dikombinasikan dengan gambar ini, bukankah ini menjelaskan sesuatu? Sekte Iblis meniru Ye, mereka membawa kita ke Jianghai mungkin hanya untuk membantai kita. Jawabannya sudah jelas. Kamu tidak pernah muncul, semua ini dilakukan oleh Sekte Iblis. Begitu kata-kata ini keluar, suara tidak setuju lainnya terdengar. Bahkan Anda sudah memikirkannya, bagaimana mungkin orang lain? Pemandangan itu penuh dengan jejak pertempuran menggunakan teknik Sekte Iblis Surgawi. Sulit untuk tidak berpikir bahwa seseorang sedang mencoba mengalihkan kesalahan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda berpura-pura menjadi Ye Will? Apakah itu akan mengungkap keterampilan sekte Anda? Bisakah Anda menggunakan otak? Pria parubaya itu merasa malu setelah mendengar ini, jadi dia berkata dengan marah, jalan iblis adalah jalan iblis. Ini cara iblis untuk satu hari. Ini cara iblis untuk sisa hidupku. Mereka selalu bertindak dengan sangat arogan. Menurutku kita harus kembali ke alam seni bela diri kuno dan menghancurkan Sekte Iblis Surgawi. Lebih baik aku membunuh orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Pernyataan ini menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak iblis. Apa maksudmu? Jika bukan karena Yedo, kau pikir kita masih bisa duduk di sini dan berbicara dengan damai? Ya, jangan berpikir bahwa jalan kebenaranmu begitu mulia. Kita semua adalah pejuang, jadi jangan saling mengkritik. Semua orang sekarang berada di departemen resmi. Saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi konfrontasi, menyaksikan situasi yang semakin memburuk. Guo Tianyun dari Gunung Xiaoyao mendengus dingin menghentikan keributan. Berhenti berdebat. Aku tahu teknik pelestarian rahasia keluarga Wang. Benda ini tidak bisa dipalsukan. Bahkan jika Mo Tianyun bukan Ye, dia pasti terkait dengan Ye. Mereka telah mengakui fakta bahwa mereka membunuh murid-murid keluarga Wang. Tugas paling mendesak adalah menemukan Mo Tianyun dari Sekte Iblis Surgawi. Tangkap mereka dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun juga Guo Tianyun adalah seorang grandmaster dan senior di dunia seni bela diri kuno, sehingga kata-katanya ditegaskan oleh banyak orang. Dan pada saat ini, seseorang menemukan bahwa ada tokoh kunci yang hadir tetapi tidak ada di sana. Di mana Gu Tianming? Mengapa keluarga Gu tidak ada di sini? Semua orang menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Gu yang hadir, mengingat konflik sebelumnya antara Gu Yan dan Mo Tianyun. Mungkinkah itu? Bai Jun juga agak tidak berdaya, seperti yang diharapkan mereka akan mencurigai Gu Yan. Kenapa orang ini belum datang juga? Baru saja memikirkan ini. Klik. Pintu itu perlahan didorong terbuka. Dua sosok berjalan masuk. Oh, maaf, saya sedikit terlambat karena saya membawa sosok. Apakah kita tidak terlambat? Semua orang mengarahkan mata mereka ke pintu dan tiba-tiba terkejut. Lihat saja. Gu Yan berjalan masuk tanpa permintaan maaf dan kemudian diikuti oleh Ning Qian, seorang murid Gunung Longwang. Semua orang terdiam. Untuk sesaat, aku tidak mengerti bagaimana kedua orang ini bisa bersama. Gunung Longwang tidak mungkin berhubungan dengan Ye, kan? Untuk sesaat, mereka yang mencurigai keluarga Gu merasa bahwa itu agak tidak masuk akal. Sangguan Miao Yin sedang duduk di sudut, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Gu Yan saat ini, matanya sedikit menyipit. Oh, dia juga tertarik dengan ini. Di permukaan, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia melambai pada pihak lain. Gu Yan, kemarilah. Ketika Gu Yan melihat orang lain, dia tersenyum dan berjalan mendekat. Melihat semua orang hadir, tentara-tentara putih itu berdeham dan berkata, baiklah, sekarang semua orang ada di sini, mari kita lanjutkan pertemuan tempur kita. Bab 191, mungkin lebih dari satu malam. Setelah Gu Yan dan Ning Qian duduk, tentara putih memutar ulang adegan barusan. Kedinginan menjalar di tulang punggung semua orang lagi. Ning Qian melihat konten di layar dan sedikit kemarahan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia sebenarnya sudah mendengar tentang Ye sejak lama, tetapi dia tidak menyangka akan ada sekte iblis yang berpura-pura menjadi Ye untuk membingungkan orang. Dia benar-benar tercela. Melihat Ning Qian Gu Yan yang marah, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, Nona Ning penuh semangat, tetapi jangan lupakan tujuanmu. Aku ingin tahu apakah kamu dapat menemukan kakak seniormu. Mendengar ini, Ning Qian ditarik keluar dari kebenciannya terhadap kejahatan. Matanya redup dan dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Dia juga sangat bingung ketika dia mengatakan ini. Sebelum menuruni gunung, para guru memberitahu dia bahwa mereka dan saudara-saudara senior mereka ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain dan pada akhirnya akan bertemu satu sama lain. Dia secara ketat mengikuti ajaran guru, jadi dia selalu percaya pada perkataan guru. Namun sekarang, setelah mencari begitu lama, organisasi Ye telah mengambil tindakan lagi, tetapi dia masih belum bertemu dengan saudara seniornya. Mungkinkah itu? Aku dan kakak seniorku tidak ditakdirkan untuk bersama. Apakah yang dikatakan Gu Yan tentang Shen Wan'er benar?
Dia menarik napas dalam-dalam, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang berantakan, dan menyimpannya. Dia masih memiliki sesuatu untuk berterima kasih kepada Guyan. Jadi dia berterima kasih kepada Guyan dan berkata, meskipun saya tidak menemukan kakak senior saya masih sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menemukan tempat tinggal untuk saya kemarin. Terima kasih sudah membawaku ke sini untuk menghadiri pertemuan tempur hari ini. Mendengar ini, Guyan melambaikan tangannya. Tentu saja dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti dia sudah mengirim orang untuk memantau setiap gerakanmu ke segala arah. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, sama-sama. Aku kebetulan lewat di sana tadi malam. Aku melihatmu, Nona Ning, duduk sendirian di bangku taman dengan linglung. Aku bisa tahu dengan sedikit tebakan bahwa kamu tidak punya tempat tinggal. Bagi saya, ini hanya masalah kenyamanan untuk membantu Anda menemukan tempat tinggal. Ning Qian berterima kasih dalam hatinya. Saat itu, dia tidak dapat menemukan kakak seniornya dan tidak punya uang. Selain itu, Shen Wanner yang disebutkan Guyan terus membayanginya. Jadi dia hanya duduk di bangku dan menatap kosong. Dia tidak menyangka bahwa Guyan benar-benar akan membantu orang asing seperti dia. Aku selalu percaya bahwa semua orang di bawah gunung, kecuali kakak seniorku adalah orang jahat. Jadi saya selalu membuat diri saya tampak sulit untuk didekati. Tapi saya tidak menyangka Guyan adalah orang yang begitu baik. Dan tepat pada saat ini. Sepertinya Anda merasa bahwa semua orang sedang berdiskusi, tetapi Anda adalah satu-satunya yang tersisa di sana mengobrol dengan orang lain yang membuat Anda merasa tidak bahagia. Jadi Gunung Xiaoyao Guo Tianyun berbicara. Dia tidak berani memprovokasi Ning Qian, tetapi itu tidak berarti dia takut pada Guyan. Jadi dia mendengus dingin dan berkata, Guyan sebagai tuan muda keluarga Gu, apakah Anda punya ide untuk dibagikan? Jangan khawatir, Anda masih agak memenuhi syarat untuk berbicara di pertemuan ini. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari semua kekuatan besar di ruang konferensi juga mengarahkan pandangan mereka pada Guyan. Masing-masing dari mereka tampak sedikit aneh. Bagaimanapun juga, ketika mereka pergi ke rumah Gu sebelumnya, Guyan memukuli Mo Tianyun. Ditambah dengan gambar-gambar dalam proyeksi, sulit untuk tidak mencurigai apakah Guyan terkait dengan masalah ini. Tapi Guyan bersama Ning Qian yang membuat mereka sedikit tidak yakin tentang apa yang harus dikatakan. Mendengar ini, Guyan melirik Guo Tianyun dan tersenyum lembut. Tentu saja aku punya ide ini, tapi ini agak mengejutkan. Saya khawatir jika saya memberitahumu, seorang senior tua yang baru saja dipromosikan menjadi Grandmaster akan ketakutan dan kultivasi Anda akan mundur. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Guo Tianyun tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia hampir mengutuk, tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah departemen prajurit. Terutama Guyan tampaknya memiliki hubungan dengan Ning Qian. Jadi dia hanya menelan amarahnya dan mendengus dingin. Jika Anda tidak punya ide, maka Anda tidak punya ide. Mari kita lanjutkan berbicara. Namun, Guyan menyela dan berkata, tunggu sebentar, saya sudah bilang saya punya ide. Dia melihat sekeliling pada orang-orang yang bingung dan berkata perlahan. Kurasa mungkin ada lebih dari satu ye. Begitu kata-kata ini keluar, udara tampak sunyi sesaat. Semua orang di ruang konferensi omong kosong, bagaimana mungkin ada lebih dari satu ye? Hanya ada satu malam dari awal hingga akhir dan itulah malam yang kita hancurkan 5 tahun lalu. Bahkan jika dia masih memiliki beberapa sisa yang dapat dibangkitkan, mereka pasti tidak lebih dari ayam dan anjing yang tidak layak disebutkan. Bukankah gambarnya sangat jelas sekarang? Organisasi malam yang telah menyebabkan begitu banyak masalah di Jianghai baru-baru ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Iblis Surgawi yang berpura-pura menjadi satu. Tidak seorang pun dapat mengakui dan menerima lebih dari... Lagi pula, hanya satu malam telah memobilisasi seluruh kekuatan mereka dari seluruh dunia. Jika ada satu lagi, mereka benar-benar tidak berani memikirkannya. Bang! Bai Jun menamparkan meja dan berkata semuanya tenang. Situasi tiba-tiba menjadi tenang dan kemudian Bai Jun menatap Guyan. Guyan, apa maksudmu dengan ini? Mendengar ini, Guyan berkata dengan lembut. Lao Gao, keluarkan itu. Begitu kata-kata ini keluar, bas, sosok Lao Gao langsung muncul di samping Guyan dan meletakkan sebuah wadah putih di atas meja. Kemunculan tiba-tiba Grandmaster yang kuat itu mengejutkan semua orang yang hadir. Guo Tianyun terkejut, dia tidak tahu bagaimana Lao Gao muncul. Jelas, dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, tetapi apakah ini master tua dari keluarga Gu? Apa ini? Bai Jun pernah melihat Lao Gao sebelumnya jadi dia tidak terlalu terkejut. Dia melihat wadah putih di atas meja dengan sedikit kebingungan. Sebenarnya ada jari yang diletakkan di atasnya. Semua orang menoleh. Tuan Gu, apa artinya ini? Apa arti jari ini? Apakah ini bukti yang Anda sebutkan tentang lebih dari satu? Guyan mengangguk dan menatap semua orang dan secara bertahap berhenti tersenyum. Sebaliknya dia menunjukkan ekspresi serius semuanya, jujur saja, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia bersama kekasihku. Tapi, Guyan mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi amarah. Ye benar-benar terlalu kejam dan tidak manusiawi. Baru kemarin saya pergi ke SMA Jianghai untuk membahas sumbangan amal tetapi saya benar-benar merasakan lebih dari selusin aura jahat di kampus. Saya pertama kali meminta Lao Gao untuk mengunci satu orang dan memaksanya untuk mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah anggota organisasi bernama Black Flame. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Black Flame apakah mereka orang-orang gila itu? Ya Tuhan, mereka benar-benar ada di sekolah menengah Jianghai. Para lunatik itu akan melakukan apa saja untuk Night King. Inilah yang dikatakan orang biasa karena ketakutan.
Hal terbaik yang dikuasai oleh kelompok orang gila ini adalah menyamar atau bahkan mengganti orang secara langsung di pasukan aslinya. Dan merencanakan beberapa rencana pengorbanan yang tidak manusiawi. Bai Jun juga terkejut mengetahui bahwa adik perempuannya juga belajar di sekolah menengah Jianghai. Guyan mengangguk itu kelompok orang gila itu. Dia menatap Bai Jun dan menghela nafas. Aku akan memberitahumu, tetapi siapa sangka ketika aku meminta Lao Gao untuk mengunci orang-orang itu lagi. Tapi aku tahu, mereka semua sudah mati. Teknik yang digunakan sangat aneh. Anda dapat melihat sampel yang saya bawa bersama Anda. Setelah mengatakan itu, Lao Gao melangkah maju dan membuka wadah putih. Kemudian pada saat jari-jari tiba-tiba menyentuh, volumenya mengembang dengan cepat. Kemudian bang. Kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar dan dengan cepat menghilang ke dunia. Bab 192 semua orang yakin masalah ini harus diceritakan kepada sang guru. Kesedihan kupu-kupu. Ini adalah Butterfly Sorrow memang benar malam. Mereka yang mengetahui teknik ini berteriak ketakutan. Namun segera seseorang membantah jika itu yang mengapa dia membunuh orang-orang Black Flamingo. Bukankah lebih baik membiarkan mereka mengorbankan jiwa mereka kepada Raja Malam? Organisasi malam tidak memiliki gagasan konyol seperti ingin melindungi orang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sedikit tidak yakin. Guyan juga mengangguk saat ini. Benar, kalian semua mengira ini adalah malam yang sebenarnya, tetapi kalian semua salah. Aku tidak ingin mempercayai ideku ini. Tetapi ketika saya melihat tragedi Roslov dan tragedi murid-murid Wang, saya telah sampai pada suatu kesimpulan. Guyan berkata dengan suara berat. Ada lebih dari satu Ye. Karena mereka semua melakukan hal yang berbeda. Para korban Rose Romance semuanya adalah orang biasa tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah pelanggar hukum. Tidak ada tanda-tanda seni bela diri digunakan, tetapi ada kata-kata yang ditinggalkan yang mengatakan bahwa Ye pada akhirnya akan melenyapkan semua kejahatan. Api hitam di kampus adalah sekumpulan orang gila. Pengguna Butterfly Sorrow menyelamatkan semua orang di kampus tanpa meninggalkan jejak apapun. Keluarga Wang terdiri dari prajurit kuno. Tuan muda Sekte Iblis Surgawi membunuh mereka. Dari video kita bisa melihat bahwa dia bisa menyerap jiwa mereka untuk berlatih. Ada juga jejak tulisan yang tertinggal di tempat kejadian. Mari kita kembali ke adegan di awal ketika penguasa Istana Hades berada. Masih belum ada jejak yang tertinggal, tetapi metodenya sangat kejam. Ketika sampai pada hal ini, semua orang memasang ekspresi serius di wajah mereka. Identitas orang-orang yang meninggal ini sangat istimewa, tetapi gaya Ye dalam melakukan sesuatu adalah meninggalkan jejak untuk menunjukkan bahwa mereka melakukannya. Tapi mengapa ada begitu banyak insiden yang diduga terkait dengan Knight, tetapi ada beberapa yang tidak meninggalkan jejak? Bai Jun menatap Guyan. Guyan, apakah kamu punya petunjuk? Guyan mengangguk dan berkata perlahan. Jadi, kurasa kelompok orang ini semuanya Ye, tapi tidak semuanya Ye. Mereka bukan YDI, mereka adalah sekelompok orang yang meniru Ye dengan buruk dan ingin menjadi Ye. Twilight Black Flameol ingin membangkitkan Night King dan mengikutinya. Jadi mereka membuat keributan dan ingin Night King mengundang mereka untuk bergabung dengan tim. Tapi ada kemungkinan lain ini mungkin yang saya duga ketika saya melihat adegan kematian anak-anak keluarga Wang. Yaitu, Guyan menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Belati Raja Malam menemukan mereka dan memberi mereka kekuatan. Aku menyihir mereka menyebabkan mereka jatuh dan memilih untuk melahap jiwa makhluk hidup agar menjadi lebih kuat. Orang yang selamat pada akhirnya mungkin adalah Raja Malam. Dan sekarang semua pejuang yang datang ke dunia sekuler dari dunia seni bela diri kuno. Bahkan semua orang di setiap kota mungkin menjadi sasaran serangan mereka. Begitu kata-kata ini keluar. Boom. Pikiran semua orang tiba-tiba menjadi kosong. Wajah semua orang berubah menjadi sangat pucat. Seorang pejuang berteriak, Belati ya, itu pasti Belati. Belati bernama Malam yang memiliki kesadarannya sendiri. Raja Malam selalu memegangnya di tangannya. Setelah pengingat prajurit ini, tetua seni bela diri kuno yang terhormat lainnya juga berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Organisasi malam hanya mengakui Belati bukan orang. Tak seorang pun dari kami tahu bagaimana Raja Malam dilahirkan. Mungkin. Apa yang dikatakan Tuan Muda Gu sekarang adalah jok. Dia memandangi orang-orang dengan ekspresi muram dan berkata dengan nada berat. Belati itu menghilang setelah Raja Malam meninggal tahun itu. Kami semua percaya bahwa Belati itu menghilang bersama Raja Malam. Tetapi setelah pengingat Master Gu, mungkin Belati itu masih ada. Dan Belati itu masih mencari Raja Malam berikutnya. Mereka bukan malam, tapi mereka adalah seluruh malam. Ketika mereka tumbuh dewasa hingga usia tertentu, mungkin peristiwa tahun itu akan terjadi lagi. Setelah mengatakan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tersentuh. Wajah mereka pucat dan pupil mereka gemetar. Pertama, Dewa Istana Yama meninggal dan kemudian seorang anggota keluarga Wang meninggal. Apakah ada hal lain yang dapat meningkatkan kekuatan lebih baik dari prajurit berdarah panas ini? Melihat bahwa semua orang hampir tertipu, Guyan perlahan berkata Belati itu pasti telah memilih banyak pewaris. Saya punya dua tebakan. Pertama, tujuan Belati ini adalah untuk memilih Raja Malam dari antara orang-orang terpilih ini. Kedua, bisa jadi Belati ini mencari anggota organisasi untuk Raja Malam yang bersembunyi di balik layar. Apapun hasilnya, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dunia. Dan, selain Sekte Iblis yang dikenal di permukaan, mungkin di antara mereka yang hadir ada juga seseorang yang menjadi target Belati itu. Itu berarti semua yang hadir dicurigai terkait dengan Ye. Saat suara Guyan jatuh, suasana di tempat kejadian menjadi sangat aneh.
Semua orang tidak bisa tidak melihat orang-orang di sekitar mereka dan ada sedikit rasa takut di mata mereka. Bai Jun tertegun ketika melihat ini dan buru-buru berkata, tunggu, Gu Yandon mengatakan hal-hal yang tidak kondusif untuk persatuan. Kita semua tahu segalanya bagaimana bisa terkait dengan Ye. Gunung Xiaoyao Guo Tianyun mengutuk dengan marah dengan ekspresi jelek. Guyan, jangan bicara omong kosong seperti itu. Kita duduk di sini untuk membahas rencana pertempuran. Bagaimana bisa berhubungan dengan Ye? Dengarkan ini. Guyan melengkungkan bibirnya dan berkata, rencana pertempuran bagaimana jika ada seseorang dari Ye di antara kita? Bukankah seluruh rencana akan diketahui oleh semua orang? Selain itu, Guyan memandang Guo Tianyun dengan curiga. Aku pernah mendengar bahwa Gunung Xiaoyao, Guo Tianyun, sudah tidak bisa menerobos selama beberapa dekade. Dan bahkan ada rumor bahwa dia tidak akan pernah mencapai puncak alam bawahan dalam hidupnya. Tapi bagaimana bisa jadi kebetulan seperti itu bahwa Anda dipromosikan menjadi Grandmaster pada saat kritis ini? Saya dengar anggota organisasi malam berlatih dengan sangat cepat. Mungkinkah Anda? Guo Tianyun menyela dengan panik, omong kosong, aku sudah terjebak di alam selama bertahun-tahun. Rentang hidupku hampir habis, bukankah normal jika aku akhirnya berhasil menembus? Begitu kata-kata ini keluar, seorang pejuang sihir mencibir. Kalau begitu, kau harus terpesona oleh belati Ye, kan? Selama kau menyerap jiwa, kau bisa menerobos master dan memperpanjang hidupmu. Guo Tianyun, kamu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ye, ya? Mendengar ini, seorang prajurit yang duduk di sebelah Guo Tianyun berdiri diam dan pindah. Wajah Guo Tianyun berubah menjadi biru dan merah karena marah. Brengsek semua brengsek, mengapa saya harus berurusan dengan Ye? Apa status dan identitas saya? Namun semakin dia mengatakan ini dan semakin bersemangat, dia tampak semakin sedikit orang di sekitarnya yang mempercayainya. Bahkan menunjukkan tatapan ragu. Guo Tianyun sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Guyan berbicara saat ini dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini hanya lelucon, jangan khawatir, bagaimana mungkin Guo Lao berhubungan dengan Ye? Dia menahan senyumnya dan berkata dengan serius. Faktanya, sangat mudah untuk mengetahui apakah seseorang telah disihir oleh belati Ye. Mendengar ini, semua orang terkejut dan semua memandang Guyan dengan penuh semangat. Apa yang bisa guru-guru lakukan? Yang terakhir tersenyum sedikit. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke tentara putih. Semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ke atas. Bai Jun mendengar ini dan memikirkan sesuatu, dia berkata dengan terkejut. Ya, aku ingat itu. Departemen prajurit mengembangkan senjata sihir bernama Searchlight 2 tahun lalu. Senjata itu berisi banyak susunan sihir yang diukir dengan presisi, tetapi sangat langka sehingga hanya ada beberapa saja. Efeknya adalah selama Anda memasukkan napas ke dalamnya, maka ketika seseorang dengan napas yang sama mendekat, lampu sorot akan menyala. Jika mereka berdiri di depan Anda, cahayanya akan lebih terang. Awalnya digunakan untuk menemukan monster tertentu yang bisa menjadi tidak terlihat. Setelah mendengar ini, beberapa orang bereaksi dan berkata dengan bersemangat. Dengan kata lain, selama kita memasukkan aroma yang berhubungan dengan malam ke dalam lampu sorot, maka kita bisa tahu siapa yang telah disihir oleh belati itu. Ya, aura orang-orang itu di malam hari persis sama. Sangat mudah diidentifikasi. Tapi, pernahkah kamu memikirkan pertanyaan ini? Di mana kita dapat menemukan napas yang berhubungan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam lagi. Jika Anda ingin memasukkan napas, Anda harus terlebih dahulu menemukan anggota Ye atau seseorang yang diberi kekuatan oleh belati Ye. Tapi di mana mereka bisa menemukannya? Bahkan jika mereka menemukannya, tiba-tiba, seseorang bereaksi dan menatap Guyan. Tuan Gu, bisakah kita menggunakan jari itu sebagai media napas? Mungkin mereka juga orang-orang yang telah tercemar oleh nafas malam. Mendengar ini, Guyan menghela nafas dan menatap Lao Gao. Yang terakhir mengeluarkan jari-jari identik yang tak terhitung jumlahnya dan Guyan menjelaskan. Semua orang bisa merasakan aura jari-jari ini. Mendengar ini, seseorang mengumpulkan keberanian untuk merasakannya dan dalam sekejap, ekspresinya menjadi sangat jelek, dia menatap para pejuang yang penuh harapan di sekitarnya dan menghela nafas. Jari-jari ini tidak memiliki aura apapun. Mungkin sudah terlalu lama dan aura itu sudah lama menghilang. Mata semua orang meredup. Bagaimanapun beberapa orang berpikir bahwa wawasan lanjutan Guyan sangat berguna sehingga mereka memandang Guyan. Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang lain juga bereaksi. Karena Guyan sudah mengatakan begitu banyak, pasti ada solusinya. Guyan mendengar ini dan mengangguk, berkata, ini sangat sederhana. Kita akan mencari seseorang yang familiar untuk membentuk tim. Kemudian gunakan peralatan komunikasi di dunia sekuler untuk berkomunikasi. Jika Anda bertemu anggota Ye atau orang yang terpesona oleh belati, segera minta dukungan dan kami akan tiba sesegera mungkin. Tetapi jika secara kebetulan yang tidak menguntungkan orang yang Anda percayai sebenarnya terkait dengan Ye, maka, maaf, pengorbanan Anda berguna. Setidaknya kita memiliki arah untuk dicari. Setiap pengorbanan seperti ini tidak dapat dihindari ketika melawan Ye, jadi semua orang harus berpikir jernih. Dan ketika kita bertemu Ye Hou, itu akan sangat sederhana. Kita akan bekerja sama untuk mengalahkannya dan mendapatkan auranya. Dan kemudian meminta Departemen Prajurit meningkatkan upaya mereka untuk memproduksi lampu sorot secara massal. Lain kali saya bertemu seseorang dari Ye, saya tidak akan terlalu pasif. Setelah mengatakan ini, ada perjuangan di mata semua orang. Rasanya seperti musuh berada dalam kegelapan dan mereka berada dalam terang yang sangat berbahaya. Tapi aku setuju kita datang ke sini untuk menghapus Ye. Perpisahan dan kematian di antara para pejuang adalah hal biasa, saya setuju dengan metode ini. Saya setuju. Saya juga. Aku masuk, ayo bertarung saja. Jika kita tidak berdiri di depan mereka, siapa lagi yang bisa? Persetan kalian.
Ketika Guyan melihat adegan ini, dia tertawa dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari karakter fiksi dalam novel yang penuh gairah, karakter yang layak harus memiliki emosi yang layak. Tapi dia melirik beberapa kekuatan iblis. Semua orang memiliki ekspresi di wajah mereka yang menunjukkan bahwa mereka tidak lagi ingin berpartisipasi dalam situasi tersebut. Tapi itu tidak masalah, cukup melakukan ini. Dia menunjukkan ekspresi tersentuh di wajahnya. Sangat menyentuh hati saya melihat semua orang begitu peduli dengan dunia. Saya juga akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluarga Gu, beritahu saya. Yang lain mengangguk dan memuji kebenaran Guyan. Guo Tianyun terlihat lebih baik karena Guyan mengatakan sesuatu yang baik untuknya dan matanya menjadi lebih lembut ketika dia melihat Guyan. Guyan memandang semua orang dan berkata dengan ramah, kalau begitu, mari kita bagi menjadi beberapa kelompok. Waktu hampir habis, semakin cepat semakin baik. Oke, biar saya pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sangguan Miaoyin tidak mengatakan apapun dari awal. Dia hanya menyaksikan penampilan Guyan dengan tenang. Saya merasa sangat menghina di dalam hati saya, haha, alasan seperti ini sama sekali salah. Bagaimanapun juga, Night King adalah tuannya, dan belati itu juga ada padanya. Dari awal hingga akhir hanya ada satu Night King. Sungguh pria yang konyol, tetapi ini juga memungkinkan mereka untuk bergerak lebih nyaman dalam kegelapan. Masalah ini harus diceritakan kepada Master. Bab 193, bagaimana jika aku adalah Raja Malam? Waktu berlalu dengan lambat. Situasi pengelompokan segera muncul. Sebanyak 13 perwakilan dari berbagai sekte atau keluarga hadir. Dua dari kekuatan tersebut dikelompokkan bersama sehingga berjumlah 5 kelompok. Kelompok ke-6 yang tersisa terdiri dari 3 orang yaitu Sangguan Miaoyin, Qian dan Guyan. Guyan memandang Sangguan Miaoyin dan Ning Qian sambil tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, sekarang kita adalah rekan satu tim. Kuharap kau bukan Ye yang menyamar. Ning Qian sedikit mengernyit ketika mendengar ini dan berkata dengan marah. Tuan Gu, tolong jangan katakan hal seperti itu. Aku tidak akan pernah merosot dan terlibat dengan organisasi seperti Ye. Sangguan Miaoyin menutup mulutnya dan terkekeh. Tuan Guyu sangat suka bercanda, jangan lupa bahwa saya membela Anda di keluarga Gu sebelumnya. Guyan mengangkat bahu, siapa tahu Anda harus bersiap untuk yang terburuk untuk berjaga-jaga. Ketika dia mengatakan ini dia berpura-pura murung dan berbisik. Aku adalah Raja Malam. Suara itu tidak tertahan. Para prajurit di sekitar terkejut ketika mendengar ini. Kemudian semua orang tertawa terbahak-bahak. Tuan Gu, tolong berhenti bercanda. Ya, tidak peduli siapapun di antara kita yang menjadi Raja Malam, Anda tidak mungkin menjadi salah. Benar, jika itu adalah Raja Malam, bagaimana mungkin dia masih berada di sini untuk memberi kita nasihat? Benar sekali, saya percaya bahwa Tuan Muda Gu tidak ada hubungannya dengan Ye. Selain itu, bahkan jika ada, kita akan tahu setelah kita mengujinya. Semua orang Firazil ketidakpercayaan. Jika Guyan adalah Raja Malam, bukankah akan lebih mudah untuk membunuh semua orang yang hadir? Sangguan Miaoyin tidak bisa menahan perasaan bahwa Guyan benar-benar fantastis setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Gu, tolong berhenti bercanda. Beritahu aku apa rencana kita selanjutnya. Hahaha, pria yang konyol Raja Malam. Mengapa kamu tidak memberitahu tuanmu bahwa dia akan menangis, membuat keributan, dan bertingkah seperti anak manja kepadamu? Sungguh pria yang aneh. Sepertinya pihak lain tidak tahu identitas asli sang guru. Sampai sekarang dia masih dipermainkan. Yang lain juga menatap Guyan. Sekarang kelompok telah dibagi, langkah selanjutnya adalah membuat rencana khusus. Setelah mendengar ini Guyan berpura-pura memikirkannya selama beberapa menit. Dia berkata, untuk saat ini marilah kita sebut orang-orang dari sekte iblis yang dicurigai terpesona oleh Knight sebagai anggota organisasi malam. Dari frekuensi tembakan mereka baru-baru ini kita dapat menduga bahwa tembakan mereka berikutnya tidak akan terlalu lama. Jadi saling menempel sebenarnya adalah cara untuk melindungi diri sendiri. Jumlah orang dari berbagai kekuatan besar yang datang kali ini tidak terlalu banyak, tetapi cukup bagi mereka untuk tetap bersama. Jika ada anggota organisasi malam di antara pasukan, maka kita bisa memberitahu anggota yang lain sambil mengawasi anggota organisasi malam. Dan jika tidak ada anggota organisasi malam di antara pasukan kita, itu akan lebih baik lagi. Kita memiliki keuntungan dalam jumlah. Jadi mengapa kita harus takut pada mereka? Selama kita bisa mengambil aura anggota organisasi malam, kita akan memiliki kualifikasi untuk mengubah kepasifan menjadi inisiatif. Jadi, semua orang harus berhati-hati dan tetap waspada setiap saat. Karena malam dapat menyerang kita kapan saja. Selain itu, Guyan memandang orang-orang yang hadir dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada banyak kekuatan yang datang ke Jianghai kali ini. Ada 18 kekuatan yang terdaftar di Departemen Prajurit saja. Namun hanya 13 yang hadir di sini, jadi saya mohon Anda untuk tidak memberitahu kekuatan lain yang tidak hadir tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Terutama jangan bertindak sendiri untuk menghindari kecelakaan. Itu saja. Aku tidak tahu kapan dimulainya, tetapi kata-kata Guyan telah menjadi instruksi untuk setiap tindakan orang. Mereka semua mengangguk setuju dengan ide ini. Bagus sekali. Ide Master Gu sangat dapat diandalkan. Betul sekali, ini tidak hanya memastikan keselamatan semua orang, tetapi juga membantu membedakan anggota organisasi malam. Itu benar-benar langkah brilian. Guyan mendengarkan komentar semua orang tentang dia dengan tenang dan mengangguk diam-diam di dalam hatinya. Bagus sekali, para idiot ini akhirnya mempercayainya, layak menjadi karakter sederhana yang penuh gairah dan saleh dalam karya aslinya. Adapun beberapa iblis yang linglung,
Hahaha, tidak masalah selama aku mencapai tujuanku. Selanjutnya tinggal menunggu kesempatan. Kembali di mobil mewah, Gu Yan duduk di kursi penumpang dan Ning Qian serta Sangguan Miaoyin duduk di kursi belakang. Mobil itu melaju tanpa tujuan dan tidak ada seorang pun di dalam mobil yang Gu Yan melihat keluar jendela memikirkan wajah cantik King Qiu. Langkah pertama selesai dan langkah berikutnya adalah langkah kedua. King Qiu, tunggu, aku akan datang kepadamu segera setelah aku menyelesaikan fase ini. Tapi orang-orang King Qiu ada di sini, sejujurnya meskipun itu bisa memberiku alibi, banyak hal akan menjadi tidak nyaman untuk dilakukan, tapi tidak masalah. Saya punya cara lain. Ada keheningan selama beberapa menit. Sangguan Miaoyin tidak bisa duduk diam lagi, dia melirik Gu Yan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu, mau kemana kita sekarang? Apakah Anda berencana membiarkan kami berputar-putar di Jianghai seperti ini? Pertanyaan bagus. Setelah mendengar ini, Gu Yan melihat ke barisan belakang dan berkata, sejujurnya, rencana adalah rencana, tetapi saya berada di bawah banyak tekanan untuk merawat kalian berdua selama periode ini. Bagaimanapun, saya punya keluarga sekarang, jadi tidak nyaman bagi saya untuk membawa Anda kemanapun. Orang ini. Sangguan Miaoyin tersenyum di permukaan, tetapi sebenarnya dia sudah dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Sungguh pria yang penuh kebencian, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang membuat iri di depannya. Apakah ini cara dia mengungkapkan hubungannya dengan tuannya di luar? Kecemburuan benar-benar membuat seseorang terlihat tidak bisa dikenali. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa iri di hatinya dan terkekeh, Tuan muda Gu benar-benar suka bercanda. Kalau begitu kita tidak bisa hanya duduk di dalam mobil dan berputar-putar selamanya. Mendengar ini, Gu Yan memandang Ning Qian. Nona Ning, bagaimana menurutmu? Yang terakhir terdiam beberapa saat, lalu memandang Gu Yan dan perlahan berkata, aku ingin mencari kakak seniorku. Gu Yan, apakah kamu punya cara untuk menemukan kakak seniorku? Terlepas dari rencananya, tujuannya adalah menemukan Xiao Lin. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan Gu Yan sebelumnya, tetapi sekarang dia ingat bahwa Gu Yan adalah bos lokal Jianghai. Dia pasti tahu lokasi Xiao Lin, tuan muda Istana Raja Naga. Oleh karena itu, meminta bantuan pihak lain secara langsung mungkin lebih efisien daripada mencari tanpa tujuan sendiri. Gu Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan ini lagi pula, menurut informasi yang dikirim oleh bawahannya. Dia tahu bahwa hubungan Xiao Lin dan Shen Wan'er telah memanas dengan cepat baru-baru ini. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di matanya, dan dia menjawab tentu saja tetapi. Nona Ning, saya masih mengatakan hal yang sama. Saudara Xiao Lin sedang terlibat percakapan panas dengan Shen Wan'er. Ning Qian menyela ketika dia mendengar ini. Gu Yan, ini tidak ada hubungannya dengan saya, siapa senior saya berkencan. Matanya tampak sedikit tidak wajar dan nadanya sedikit rumit. Saya hanya turun gunung untuk membantunya karena perintah guru. Setelah mendengar ini, Gu Yan berhenti berbicara, hanya mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, Lao Gao pergi ke komunitas Chanshan. Bab 194. Ning Qian menangis ketika dia melihat Xiao Lin. Komunitas Spring Hill. Xiao Lin duduk di sofa di ruang tamu dengan mata lelah, ketakutan, dan gugup. Dia benar-benar berbeda dari saat pertama kali dia datang ke Jianghai. Sejak dia membunuh Ibu Wang Yulan dengan tangannya sendiri di rumah sakit terakhir kali. Xiao Lin telah berada dalam kondisi ini sejak saat itu. Dia terbangun karena mimpi buruk setiap malam dan dia bahkan berhenti berlatih akhir-akhir ini. Yang bisa dia pikirkan hanyalah apa yang terjadi malam itu dan tatapan membunuh di mata Wang Yulan ketika dia menatapnya. Berita terbaru disiarkan di TV. Orang-orang terus meninggal di kota Jianghai. Jika di masa lalu, dia pasti akan pergi untuk terlibat. Tapi sekarang dia tidak punya keberanian untuk keluar. Dia sudah tinggal di rumah selama beberapa hari. Terdengar suara orang mandi di kamar mandi. Itu adalah Shen Wan'er yang sedang mandi pagi. Karena Xiao Lin pernah menderita autisme sebelumnya dan karena anggota keluarganya tidak pernah memahaminya. Dia hanya pindah ke markas rahasia yang telah dia beli ini. Bas. Saat ini. Seekor ular emas kecil yang tampak seperti ular tiba-tiba muncul dan berbaring di bahu Xiao Lin. Ia mengeluarkan suara kekecewaan. Xiao Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu bersedia merosot hanya karena hal sekecil ini? Apakah ini masih kamu? Jangan lupakan misimu, temukan pewaris dengan kekuatan ilahi. Raih sekutu dan kalahkan Raja Malam. Petik terbalik D. Ular emas kecil berwarna keemasan terus menyemangati Xiao Lin, tetapi yang terakhir sama sekali tidak punya ide seperti itu. Dia hanya menonton TV dengan nada bicara sedikit hilang. Lupakan saja, Tuan Long, saya mungkin tidak cocok menjadi seorang pejuang. Setelah mengatakan ini, dia melihat tinjunya, seolah memikirkan apa yang terjadi malam itu lagi. Dia menutupi wajahnya karena ketakutan. Tangan inilah yang kugunakan untuk membunuh Ibu Suster Yulan. Kekuatan macam apa sebenarnya yang dilindungi ini? Aku jelas ingin melindungi semua orang. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Xiao Lin berbicara, air mata berlinang di matanya dan dia mulai menangis lagi. Lord Long tidak berdaya, dia menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan Shen Wan'er? Dia telah menjagamu akhir-akhir ini. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat menyukainya dan dia sepertinya memiliki kesan yang baik tentangmu juga. Aku tidak tahu apakah kamu menyadari bahwa Shen Wan'er sedikit lelah akhir-akhir ini. Pasti karena hal-hal yang terjadi di perusahaan. Tapi dia masih bersedia datang ke sini segera setelah dia selesai bekerja hanya untuk menjagamu. Aku bahkan tinggal bersamamu sekarang. Xiao Lin, jika bukan untuk dunia, setidaknya buatlah beberapa perubahan untuk Shen Wan'er, kan?
Mendengar ini, mata Xiaolin yang putus asa sedikit berbinar. Waner, ya, aku masih punya Waner. Mungkinkah aku telah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah dengan kekuatan ini? Apa yang akan Waner pikirkan tentangku ketika dia tahu? Nada bicara Xiaolin terdengar menyakitkan. Melihat kata-katanya efektif, Long Ye berkata dengan lebih banyak usaha, "Hei, jangan khawatir tentang masalah ini. Tunggu sampai Anda menemukan Raja Naga Jade warisi istana Raja Naga saya. Kemudian kumpulkan dan lengkapi 99 naga ki. Selama jiwa pihak lain belum dilahap oleh Raja Malam. Maka selama aku kembali ke wujud asliku, aku secara alami akan dapat membantumu membangkitkan ibu dari adikmu, Yulan." Begitu kata-kata ini keluar, hati Xiaolin terkejut dan kemudian dia meraih ular emas itu dan memegangnya di depannya dengan tidak percaya. Matanya penuh sukacita. "Tuan Long, apakah yang Anda katakan itu benar?" Tuan Long mengangkat kepalanya dengan tatapan heroik. "Tentu saja, siapa saya? Saya adalah naga kuno, saya dapat mewujudkan keinginan siapapun. Membangkitkan seseorang itu sangat mudah." Tetapi, ia menundukkan kepalanya lagi dan menghela napas. "Itu semua karena pertempuran hebat itu. Raja Malam jahat membunuh semua rekanku. Saya mencoba yang terbaik untuk hampir tidak mati bersamanya. Saya bisa dibangkitkan hanya dengan nafas naga dan Raja Malam bisa dibangkitkan hanya dengan belati. Xiaolin Zi, saya percaya padamu, kamu adalah harapan umat manusia. Kamu pasti akan menghancurkan Night King generasi ini." Semakin banyak Xiaolin mendengarkan, semakin terang cahaya di matanya. Bas! Dalam sekejap, emosi yang lama tertekan tersapu bersih dan semua pikiran menjadi jernih. Auranya terus meningkat, boom! Raungan naga terdengar di ruangan itu. Xiaolin mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi sukacita. "Aku telah membuat terobosan." Karena dia sudah lama terjebak di puncak tahap Grandmaster awal. Kali ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menembus langsung ke tahap Grandmaster menengah. Lord Long juga kagum. "Xiaolin Zi, kamu adalah harapan umat manusia. Kamu benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Ada banyak wanita seperti yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu peduli, yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan teman lainnya dan mengumpulkan kekuatan untuk melawan Raja Malam." Pada titik ini, Long Ye melayang keluar dari tangan Xiaolin, mengarahkan ekornya ke pintu kamar mandi dan berkata dengan genit. "Hei, ada satu hal lagi yang saya yakin sudah kamu ketahui, Xiaolin. Shen Waner adalah seorang gadis dengan konstitusi yin murni bawaan. Jika aku bisa berlatih kultivasi ganda dengannya." Begitu kata-kata ini keluar, Xiaolin segera menyela dengan malu-malu. "Berhenti, berhenti, berhenti. Waner dan aku belum menjadi pasangan, bagaimana kita bisa melakukan ini?" Lord Long berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu telah salah paham. Apa salahnya seniman bela diri berlatih kultivasi ganda? Selain itu, kamu adalah penerusku, keturunan Dewa Naga. Kamu pasti akan membutuhkan banyak partner di masa depan. Kamu adalah pria yang ingin memiliki harem. Apakah kamu mengerti? Hanya satu wanita saja tidak cukup." Ketika Xiaolin mendengar ini, hatinya seolah tersentuh. Dia sedikit menggaruk kepalanya karena malu. "Master Long, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal, tetapi aku tetap ingin bersama Waner dulu." Dan tepat pada saat ini, dong-dong, terdengar ketukan di pintu. Xiaolin menunjukkan sedikit keraguan di matanya. Apakah ada orang lain yang akan datang ke sini? Dan mengapa aura ini terdengar begitu familiar? Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke pintu. Setelah memutar gagang pintu, terdengar bunyi klik. Pintu terbuka. Siapa itu? Tetapi kata-kata itu belum selesai. Xiaolin tertegun. Karena berdiri di depan pintu adalah seorang gadis yang kukenal. "Adik perempuan." Xiaolin berteriak tak percaya dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut. "Adik junior, kenapa kamu ada di sini?" Ning Qian sangat bersemangat ketika dia melihat bahwa dia benar-benar melihat kakak seniornya di rumah yang disebutkan Guyan. "Ketika saya melihat kakak senior saya lagi, dia tampak menjadi lebih kuat. Sepertinya pihak lain tidak ketinggalan dalam latihannya." Inilah kakak senior yang ada di benaknya. Ning Qian merasa bersemangat dan gugup seperti yang dia rasakan dulu, seperti seorang gadis kecil yang tidak akan pernah tumbuh dewasa mengikuti Xiaolin. Ada rasa malu di matanya dan nada gugup seolah-olah dia melihat seseorang yang dia sukai. Dia menggenggam gagang pedang dengan erat dan berkata, "Guru." Tapi kata-kata itu belum selesai. Suara lain datang dari dalam. "Xiaolin, siapa yang di sini?" Boom. Mengikuti suara seorang wanita aneh. Kata-kata yang ingin Ning Qian katakan tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Otaknya berdengung dan kegembiraan reuni dengan kakak seniornya banyak berkurang. Xiaolin sedikit malu, dia berteriak di dalam. "Ini adikku, apa-apa Waner, tolong lanjutkan." Setelah mengatakan itu, Xiaolin memandang Ning Qian lagi. Karena mereka bertemu lagi, dia tidak memperhatikan kondisi Ning Qian saat ini. Dia dengan antusias membuka pintu yang setengah tersembunyi. "Ayo adik junior, masuklah dengan cepat, saya ingin memperkenalkanmu kepada saudara perempuan muda." Saat Xiaolin berbicara, dia menyadari bahwa Ning Qian karena suatu alasan berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saudari perempuan muda, kamu mau kemana?" Xiaolin berdiri di depan pintu dan berteriak ke punggung orang lain. Namun, tidak ada respons yang diterima. "Xiaolin Zi, jangan khawatir, kamu dan Ning Qian Yu sudah berteman sejak kecil. Gadis ini akan baik-baik saja." Long Ye mendengus. Dia pasti marah karena mendengar suara wanita di kamarmu. "Lain kali kamu bisa saja membujuknya seperti Shen Waner, lebih penting saat ini."
Ketika Xiaolin mendengar ini, dia pikir itu masuk akal jadi dia mengangguk dan menutup pintu. Sisi lainnya. Klik. Ningqian membuka pintu mobil dan masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guyan menatapnya dengan minat. Kamu bertemu dengan kakak. Bagaimana perasaanmu? Namun, ketika dia mengatakan ini, Guyan sepertinya telah melihat sesuatu. Dia menarik pandangannya dan menghela napas. Kelihatan, Sangguan Miaoyin melirik Ningqian ketika dia mendengar ini dan tertegun. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela napas gadis malang itu ditipu oleh seorang pria. Dia mengulurkan tangannya dan diam-diam membelai kepala Ningqian. Gadis tanpa ekspresi dan kuat itu. Saat ini air mata tidak bisa berhenti mengalir dari matanya. Bab 195 orang yang otaknya dipenuhi cinta lainnya, Leng Linger akan bertindak. Suasana di dalam mobil sangat berat. Ningqian hanya meneteskan air mata dalam diam dan keras kepalanya mencegahnya mengeluarkan suara apapun. Pada saat ini dia melihat keluar jendela dengan wajah pucat pasi dan mata kosong seolah-olah dia telah kehilangan harapan dalam hidup. Guyan duduk di kursi penumpang dan menasihati pihak lain. Xiao Ningxi, pikirkanlah, tidak ada tempat seperti rumah untuk menemukan bunga-bunga indah, mengapa kamu hanya mencintai satu bunga? Karena kakak seniormu bersama Shen Wan, mengapa kamu tidak melihat lebih jauh ke depan dan melihat pria-pria lain yang lebih baik? Ningqian tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahunya bergetar semakin hebat. Guyan berpikir pihak lain telah mendengarkannya, tetapi Ningqian mengerutkan bibirnya dengan keras kepala dan berkata dengan suara gemetar. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu tentang kakak seniorku. Kakak senior adalah yang terbaik. Wah, ada lagi pria kurang ajar yang otaknya dipenuhi cinta. Tidak heran kau dibujuk oleh kata-kata protagonis dan jatuh cinta lagi padanya. Guyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada kritis, ya, kakak seniormu memang hebat, tapi dia belum memenuhi janjinya padamu. Begitu kata-kata ini keluar. Napas Ningqian sedikit tersendat lalu dia mengertakkan gigi dan berbisik kamu tidak mengerti apapun. Orang yang disukai kakak senior pasti aku hanya karena Shen Waner itu menipunya. Kakak seniorku pasti mencintaiku dia pasti akan bersamaku. Dia bilang dia akan menikahiku. Kakakku akan mencarimu sekarang untuk meminta klarifikasi. Saat dia berbicara, Ningqian terus menarik pintu mobil tetapi tidak bisa dibuka karena dalam mode aman. Dah. Ningqian menjadi semakin tidak sabar dan pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk terisak pelan. Dia menutupi wajahnya dan merengek. Kakak senior. Guyan terdiam tapi ini tepat setelah semua ini adalah rencananya. Tapi dia melihat Sangguan Miaoyin dan dia tampak sedang memikirkan sesuatu ketika dia melihat Ningqian. Apakah kamu berencana merekrutnya ke dalam geng seperti di buku aslinya? Jika Sangguan Miaoyin bisa membaca pikiran, dia akan terkejut bahwa Guyan sangat pintar sehingga dia bahkan bisa menebak ini. Betul sekali. Saat ini Sangguan Miaoyin benar-benar ingin Ningqian bergabung dengan grup. Lagi pula, guru sebelumnya telah menginstruksikan kami untuk mencari orang-orang berbakat di dunia. Mei Sui telah menemukan seorang jenius using sejumlah orang jenius yang telah dia gaet sejauh ini masih nol jadi dia harus bekerja lebih keras. Aku hanya bisa menjadi orang yang paling dicintai di sekitar tuanku. Seolah menyadari tatapan Guyan Sangguan Miaoyin dan Guyan saling berpandangan. Dua orang yang sama-sama ingin merekrut Ningqian saling tersenyum. Beberapa menit lagi berlalu. Sangguan Miaoyin sepertinya merasa tidak nyaman untuk melakukan apapun di dalam mobil. Jadi dia terbatuk kering dan berkata Tuan Gusing karena tidak nyaman bagimu untuk membawa kami bersamamu. Lalu mengapa kamu tidak meninggalkan kami di satu tempat dan biarkan aku mengajak Ningqian jalan-jalan untuk bersantai? Bagaimanapun juga, kamu memiliki pengawal ahli yang melindungimu jadi kamu pasti tidak akan berada dalam bahaya. Dengarkan ini. Guyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti nonono saya mengacu pada ketidaknyamanan sebelumnya sekarang saya telah memikirkan cara yang sangat nyaman. Mata Sangguan Miaoyin berkedut ketika mendengar ini. Kalau begitu, saya akan menantikan. Kalau begitu, kamu harus menantikannya. Sangguan Miaoyin aku bisa menanggungnya. Jadi setelah berganti ke mobil berkapasitas 7 penumpang, Yao kakak ipar Anda luar biasa Anda benar-benar meminta cuti untuk saya dan Qionglan pergi keluar dan bersenang-senang. Jika saudara perempuan saya tahu tentang ini dia akan memarahi Anda sampai mati. Dan mobil ini sangat besar. Leng Linger duduk di barisan belakang meregangkan kakinya dan berteriak dengan senyum di wajahnya. Bai Qionglan mengangguk setuju. Dia memeluk lengan Leng Linger dan berkata sambil tersenyum. Kakak ipar Sister Linger, kamu sangat baik pada Sister Linger kami. Dan dia bahkan membawa kakakku bersamanya sebenarnya tidak masalah apakah aku meneleponnya atau tidak. Bai Jun dan Gu Yan sedang duduk di barisan depan. Mantan itu tidak bisa menahan diri untuk menyesuaikan kacamatanya ketika dia melihat kedua sahabatnya berinteraksi secara intim di belakang. Kemudian dia menatap Gu Yan tanpa daya. Gu Yan, apakah ini begitu tiba? Bagaimana dengan rencana kita sebelumnya? Saat memainkan lagu tersebut, Gu Yan menatap Bai Jun dengan bingung. Kakak Bai, kamu tidak ingin aku disalahpahami ketika aku mengajak dua gadis keluar? Kan? No, King Qiu dan aku murni cinta. Bai Jun menghela napas dan membetulkan kacamatanya baiklah. Tapi ini memang ide yang bagus. Sungai dan laut terlalu berbahaya baru-baru ini. Akan jauh lebih aman bagi saudara perempuanku untuk tinggal bersama mereka daripada berada di sana sendirian. Lagi pula, bukan hanya dia dan Lao Gao, dua